Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mimin ya cuy. Di kesempatan kali ini, kita gas lagi lanjutan dari cerita Kembali dari Neraka. Daripada lama, mending kita langsung gas aja ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Daesung sempat terlibat dalam sebuah pertarungan sengit di dalam markas utama Honshe ketika akan menyelamatkan si botak ampas yang terjebak di sana. Dalam pertarungan itu, Daesung tidak hanya melawan para antek Honshe, tetapi beserta dengan Titan yang baru bangkit. Ketika menghadapi sang Titan, Daesung sempat tidak menyangka semua serangannya tidak berpengaruh sedikitpun kepada sang Titan. Dan tepat di saat yang sama, dia akhirnya menemukan si botak yang saat ini berada di hadapan Gate. Walaupun saat ini, dia nampak begitu kesal dan sangat ingin menghajar si Titan. Tetapi dia tidak bisa berlama-lama berada di sana karena prioritas utamanya adalah menyelamatkan si botak ampas. Lalu dengan cepat, Daesung bergerak ke dekat si botak ampas, selagi Titan itu tidak melancarkan serangan pada mereka. Yang mana kedatang Daesung sontak membuat si botak ampas seakan begitu senang. Tanpa menghiraukan si botak, Daesung dengan cepat menggunakan kemampuan nafas Raja Api. Lalu dia menembakkan kemampuan nafas Raja Api yang memiliki kekuatan skala besar, tepat mengenai bagian muka si Titan. Di saat si Titan itu hendak ingin melakukan serangan pada Daesung. Ternyata Daesung memberikan serangan itu bukan untuk menghadapinya, melainkan untuk menghalangi pandangan si Titan, supaya dia bisa pergi membawa si botak. Dia juga membawa si botak ampas, layaknya membawa seekor binatang. Tidak lupa dia memberikan jari tengahnya sebagai ucapan selamat tinggal. Setelah mempermainkan si Titan, Daesung langsung pergi dan menutup gate-nya, supaya tidak ada yang mengejar mereka. Setibanya di luar gate, Daesung sontak melemparkan si botak ampas, hingga membuat si botak tersungkur ke tanah. Dia juga sempat menghela napas, memikirkan bagaimana kekuatannya. Sepertinya si Titan terlalu berat untuk ia hadapi saat ini. Sementara itu, keadaan berpindah ke markas Asosiasi Hunter Korea. Di sana Jin Ki-hong rupanya telah menahan dan membawa si wanita penegak hukum untuk dimintai keterangan terkait aksi penangkapan Daesung. Sedangkan ketua cabang hanya memantau dari luar ruangan dan menyerahkan masalah interogasi kepada Jin Ki-hong. Di sisi lain, ketua juga sempat penasaran mengapa wanita itu sangat ingin menangkap Daesung, bahkan dengan cara paksaan tanpa persetujuan Asosiasi Korea. Tepat di saat memikirkan itu, sekretaris ketua dengan tergesa-gesa melaporkan sebuah masalah yang menurutnya mendesak. Tapi ketika dia masuk dan melihat ke ruangan interogasi, dia sontak terkejut dengan apa yang dia lihat, dan bahkan sampai membuat ketua cabang keheranan dengan tingkah sekretarisnya. Dan begitu ketua cabang melihatnya, dia juga seketika terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Ternyata mereka melihat Aslan sudah bermain-main di dalam ruang interogasi tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan Jin Ki-hong juga sampai tidak menyadari kehadirannya. Tanpa menghiraukan orang di sekitarnya, Aslan bertingkah layaknya orang bodoh, sambil merangkul pundak Jin Ki-hong dan melakukan foto bersama. Hal itu jelas membuat Jin Ki-hong nampak begitu kesal dengan kelakuan Aslan yang seenaknya bertingkah. Tidak tinggal diam, ketua cabang langsung masuk ke sana untuk menegur Aslan yang bertindak tidak sopan di markas mereka. Namun di samping itu, Jin Ki-hong nampak sudah habis kesabaran melihat tingkah Aslan, hingga dia menggunakan aura kekuatan untuk melepaskan tangan Aslan dari pundaknya. Sontak Aslan kembali bertingkah, seolah dia takut melihat kemarahan Jin Ki-hong. Padahal tanpa mereka sadari, Aslan menggunakan kemampuannya untuk melepaskan belenggu pada si wanita penegak hukum. Tanpa mempermasalahkan hal itu, ketua langsung menegur Aslan yang telah bertindak tidak sopan, bahkan melanggar prosedur yang telah ditetapkan di dalam asosiasi. Tapi nampaknya, kesabaran Jin Ki-hong ternyata bagaikan selembar tisu. Saking tipisnya kesabaran Jin Ki-hong, dia sampai berniat melakukan serangan penuh kepada Aslan. Dikarenakan sangat kesal dan juga penasaran bagaimana kekuatan Aslan yang dijuluki sebagai nomor 1 dunia. Di samping itu, si wanita penegak hukum juga langsung menggunakan kemampuannya untuk menghadapi Jin Ki-hong yang bertindak gegabah kepada Aslan. Namun begitu mereka melancarkan serangan satu sama lain, Aslan sontak menghentikan serangan mereka dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Melihat bagaimana Aslan menghentikan serangannya, sontak membuat Jin Ki-hong berpikir, bagaimana bisa aura kekuatan miliknya dihilangkan dengan begitu mudah. Di saat yang sama, si wanita penegak hukum memberikan sebuah laporan kepada Aslan.
bahwa kekuatan aura yang dimiliki oleh Daesung bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang yang telah terbangkitkan. Oleh sebab itu, mereka mesti melakukan penyelidikan terkait kekuatan tersebut. Mendengar itu, Jin Ki-hong sontak membantah. Baginya itu hanyalah sebuah omong kosong. Bagaimana mereka melakukan tuduhan seperti itu, padahal Daesung adalah orang yang menyelamatkan dunia. Dikala para hunter Amerika termasuk Aslan bersembunyi tanpa membantu. Tanpa menyangkal perkataan Jin Ki-hong, Aslan mengakui bahwa Daesung telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu terkait kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Daesung dengan cara melakukan verifikasi dan dibuktikan oleh Asosiasi Korea? Mendengar itu, Jin Ki-hong kembali membantah, karena menurutnya, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Tetapi di samping itu, ketua cabang menyetujui apa yang dikatakan oleh Aslan. Dia mengatakan, mereka akan mendiskusikan masalah ini di dalam asosiasi, dan mereka akan memberikan tanggapan secepat yang mereka bisa. Setelah ketua menyetujui hal itu, Aslan memutuskan untuk pergi dari sana, dan menarik semua pasukan penegak hukum untuk sementara waktu. Di samping itu, Jin Ki-hong masih tidak terima dengan keputusan ketua cabang. Dengan nada kesal dia menanyakan, mengapa ketua membiarkan mereka pergi begitu saja? Di tengah kemarahan Jin Ki-hong, ketua membalas pertanyaannya dengan menanyakan, apakah Jin Ki-hong bisa menghentikan Aslan jika mereka tidak membiarkannya pergi? Sejujurnya, ketua juga merasa sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini tanpa adanya Daesung. Sementara ketua masih di ruangan interogasi, si wanita penegak hukum langsung memberikan perintah untuk mundur kepada semua pasukannya. Sedangkan di saat yang sama, Daesung nampak begitu keheranan mengetahui mana miliknya telah habis, padahal cuma melakukan sedikit pertarungan. Di saat yang sama, si botak ampas tidak henti-hentinya menangis, sambil berpelukan dengan rekan sesama ampasnya. Lalu Tezuka yang sejak dari tadi penasaran, bertanya kepada Daesung mengenai gate yang Daesung masuki. Daesung membalas, jika gate itu adalah kubus teleportasi yang mengalami kerusakan, sewaktu dia menjatuhkannya terakhir kali. Dan sepertinya gate itu terhubung langsung ke markas utama Honshe. Mendengar itu Tezuka kembali bertanya, bukankah itu masalah yang cukup serius? Tetapi Daesung mengatakan dirinya telah mengambil kubusnya kembali. Setidaknya Honshe tidak akan menyerang untuk waktu yang dekat. Tepat ketika membicarakan hal itu, kedua Falcon memotong pembicaraan mereka dengan mengucapkan terima kasih. Mereka juga menanyakan bagaimana cara mereka membalas budi kepada Daesung. Daesung mengatakan tidak perlu berterima kasih. Lagi pula dirinya tidak mendapatkan untung apa-apa dari semua ini. Lalu dengan begitu bersemangatnya, si Falcon meminta Daesung untuk mengadakan fans meeting dengan kelompok penggemar Daesung. Karena sebelumnya, kedua Falcon itu telah membuat sebuah kelompok bagi para penggemar Daesung. Dan saat ini, anggota penggila Daesung telah meningkat pesat semenjak insiden gate praktur. Dan mungkin saja acara ini akan bermanfaat bagi citra klan Daesung jika Daesung setuju untuk mengadakan acara fans meeting. Seolah memiliki sebuah rencana yang licik, Daesung sontak menyetujui keinginan kedua Falcon itu. Dan bahkan dia juga meminta mereka untuk mengajak semua penggemarnya. Tentu saja dirinya juga akan mengajak anggota K-Hunter untuk meramaikan acara tersebut. Ucapnya sambil mengacungkan jempol pada mereka. Memang iblis licik ini susah ditebak ya cuy. Seketika si Falcon dibuat kegirangan setelah mendapat persetujuan Daesung. Bahkan mungkin kedua Falcon itu sontak kejang-kejang mendapat respon baik dari Daesung. Sementara itu, di markas organisasi Honshe, Sang Titan nampak tidak henti mengamuk hingga dia menghancurkan setiap apa yang ada di hadapannya. Bahkan Sang Titan memakan semua persembahan manusia yang telah disiapkan oleh para pendeta Honshe. Lantaran Sang Titan membutuhkan lebih banyak persembahan untuk memulihkan kekuatannya. Untuk memulihkan kekuatan yang sangat besar, Titan itu membutuhkan lebih banyak persembahan manusia. Sedangkan para pendeta Honshe tidak bisa mendapatkan lebih banyak persembahan, dikarenakan Sang Titan bangkit terlalu awal, sebelum waktu kebangkitan yang diharuskan. Namun rasa haus Sang Titan tidak bisa mereka tahan hanya dengan persembahan yang sangat terbatas. Kembali kepada Daesung, yang nampak sangat terkejut setelah mendengar kabar yang tidak mengenakan dari ketua asosiasi. Dengan nada kesal Daesung menanyakan, apakah mereka kehilangan tahanan yang merusak bangunan klan Daesung? Hanya karena asosiasi kewalahan oleh kekuatan Aslan. Tidak bisa memungkiri kenyataan itu, ketua dengan terpaksa meminta maaf kepada Daesung.
atas kesalahan yang mereka perbuat. Ketua juga mengatakan bahwasanya Aslan meminta Asosiasi Korea untuk melakukan verifikasi mengenai kekuatan Daesung yang telah terbangkitkan. Sontak Daesung menjadi semakin kesal dan menanyakan mengapa ia mesti melakukan itu. Nampak tampang kesal Daesung membuat sekretaris dan ketua asosiasi seketika menciut, tanpa mampu memprotes tindakan tidak sopan dari Daesung. Lalu Daesung mencoba untuk tenang dan menanyakan keputusan apa yang telah diambil oleh Asosiasi Korea. Dia mengatakan, dikarenakan berbagai masalah yang menimpa mereka, pihak asosiasi belum mencapai kesimpulan apa-apa terkait hal itu. Dengan santainya, Daesung menanyakan, jika asosiasi memiliki berbagai masalah, mengapa mereka tidak langsung menolak? Lalu sekretaris angkat bicara. Dia mengatakan, dikarenakan teknologi integrasi inti digunakan di seluruh industri energi, mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa menolak tuntutan asosiasi dunia. Mendengar itu, Daesung kembali menanyakan, apakah maksud mereka Asosiasi Dunia memiliki semacam hak atas teknologi integrasi tersebut? Dan sekretaris membenarkan pertanyaan Daesung. Meskipun kesal dengan tindakan Asosiasi Dunia, Daesung dengan terpaksa menyetujui untuk melakukan verifikasi terkait kekuatannya. Sontak ketua begitu senang dan akan langsung menyiapkan semuanya. Tetapi Daesung mengatakan bahwa dirinya hanya akan menerimanya di acara fans meeting yang akan ia adakan. Mendengar itu, sontak membuat ketua dan sekretaris nampak terkejut dengan apa yang dimaksud tentang fans meeting yang akan diadakan Daesung. Singkat cerita, keadaan berpindah ke sebuah reruntuhan di wilayah Mesopotamia, tepat di negara Irak. Di dalam reruntuhan tersebut, terdapat sebuah menara yang disebut Menara Babylon, yang terletak di bawah tanah. Nampak di dalam menara tersebut, terdapat sejumlah mesin penggali yang tengah menambang sebuah batu di kedalaman tempat itu. Yang mana batu tersebut adalah biji Babylon, sebuah harta atau warisan kuno peninggalan Babylon. Batu tersebut dipercaya bisa menetralkan kekuatan auror. Tidak hanya itu, bahkan kubus teleportasi juga berasal dari batu tersebut. Dan yang melakukan operasi penambang itu tidak lain adalah pendeta Honse yang bekerja sama dengan Anderson selaku ketua Asosiasi Dunia. Di sana bawahan Anderson melaporkan kepada si pendeta bahwa Asosiasi Korea akan menjalani proses verifikasi kekuatan di Asosiasi Dunia, namun dengan sebuah syarat, yang mana Korea meminta syarat jika Aslan dan Anderson harus menghadiri fans meeting yang akan diadakan oleh Daesung. Tentu saja si pendeta juga nampak terkejut setelah mendengar Daesung akan mengadakan fans meeting yang mesti dihadiri oleh Presiden Asosiasi Dunia dan juga Aslan. Sementara itu, dua palkon yang sedang melakukan streaming nampak mendapatkan sebuah panggilan dari Daesung. Daesung meminta pada kedua palkon itu untuk mengajukan semua pertanyaan kepada dirinya di acara fans meeting yang akan diadakan. Dia juga memberitahukan lokasi acaranya akan diadakan di gedung Asosiasi Dunia, tepatnya di Amerika. Ternyata Daesung memiliki sebuah rencana pada acara fans meeting, yang mana dia berencana akan memusnahkan para sampah di dalam Asosiasi Dunia, sebelum dirinya memusnahkan organisasi Honse. Singkat cerita, keadaan berpindah ke gedung Asosiasi Dunia. Di sana Aslan sempat mengeluh, karena Anderson menyetujui Daesung mengadakan acara fans meeting di Aula Hunter Dunia. Padahal dirinya juga belum pernah mengadakan acara seperti itu. Tanpa mempedulikan keluhan Aslan, Anderson menanyakan apakah mereka siap untuk mengurung seekor binatang buas atau Daesung di acara tersebut. Wanita itu mengatakan, biji Babylon yang telah dikumpulkan sejauh ini sudah mereka letakkan di setiap lantai. Bahkan seorang hunter peringkat Triple S akan menjadi orang biasa jika terkurung di dalam lingkaran sihirnya. Dengan penuh percaya diri, seolah yakin bisa mengalahkan Daesung. Anderson mengatakan, berani sekali Daesung meremehkannya dengan cara membuat permintaan seperti itu. Jika dirinya tidak bisa memanfaatkan kekuatan tak dikenal milik Daesung, maka acara fans meeting akan menjadi sebuah pemakaman bagi Daesung. Selang beberapa saat, Ketua Jungyong yang sudah berada di Aula Hunter terlihat sedang menggunakan sebuah kubus teleportasi untuk membuka sebuah gate yang terhubung ke sana. Tidak lama kemudian, Daesung bersama dengan Soyun dan Choyong akhirnya tiba di sana, melalui gate yang dibuka oleh Ketua Jungyong. Tentunya Choyong nampak begitu senang karena bisa bertemu dengan Ketua Jungyong. Begitu pula dengan Ketua Jungyong nampak sangat senang, bagaikan bertemu dengan putrinya.
Lalu ketua mengatakan kepada Daesung, dirinya merasa berhutang budi terlalu banyak yang tentunya membuat ia malu, karena Daesung telah merawat Choyong dengan sangat baik. Tanpa mempermasalahkan hal itu, Daesung menanyakan tentang Park Dong-hyuk, yang mana ketua mengatakan, jika Park Dong-hyuk sangat bersemangat dengan penelitian dimensi yang baru saja Daesung berikan. Setelah cukup lama mereka berbincang, Aslan datang ke sana untuk mengantar mereka ke sebuah penginapan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Anderson. Akan tetapi Aslan tiba-tiba memasang tampang benci. Dia memberitahu mereka bahwa otak dibalik semuanya adalah Anderson. Sontak mereka seakan tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Aslan pada mereka. Seolah perkataan itu memberitahu mereka tentang rencana busuk Anderson. Tanpa meneruskan perkataannya, Aslan mengajak mereka berangkat ke sebuah hotel bintang 7 yang telah disiapkan oleh Asosiasi Dunia untuk mereka. Tidak butuh waktu lama, kabar tibanya Daesung telah sampai ke telinga Anderson dengan sangat cepat. Mengetahui hal itu, Anderson memerintahkan si wanita untuk memperkuat keamanan di sekitar penginapan Daesung dan melakukan pemeriksaan secara teliti mengenai siapa saja yang berhubungan dengannya. Akan tetapi, sebelum melaksanakan perintahnya, si wanita sempat penasaran mengapa Anderson ingin menangkap Daesung di acara itu, padahal di sana akan ada banyak orang yang menghadirinya. Menurut Anderson, bukankah lebih baik ada lebih banyak penonton jika mereka ingin mengungkap identitas yang sebenarnya kepada semua orang? Dan singkat cerita, hari dimulainya acara fans meeting akhirnya telah tiba, yang mana acara itu akan digelar di Aula Hunter Dunia. Nampak semua penggemar Daesung dari berbagai negara sontak berdatangan memasuki Aula Hunter untuk melihat idola mereka pada acara tersebut. Tidak hanya para penggemar Daesung, tetapi sejumlah wartawan juga sangat antusias untuk meliput dan menyaksikan acara itu. Bahkan ada juga sesama hunter dari negara lain yang ingin menyaksikan acara fans meeting, seperti halnya si Hitam yang merupakan hunter peringkat A dari Santiago. Sementara para penonton perlahan memenuhi Aula Hunter, Daesung saat ini tengah mengadakan briefing di ruang tunggu. Dia juga mengatakan sesuatu yang ingin ia katakan pada mereka sebelum memulai acaranya. Dan singkat cerita, acaranya pun kini telah dimulai. Yang mana sesi pembukaan ini dimulai oleh Yongchil si Falcon, yang nampak gemetaran melihat begitu banyaknya penonton yang menyaksikan acara itu. Lalu dengan begitu bersemangatnya, dia mengenalkan dirinya sebagai Dragon 7, seorang YouTubers dengan 10 juta subscribe, sebagai pembawa acara pada fans meeting Daesung. Tepat di saat acaranya mulai digelar, Anderson yang telah menyiapkan semua rencana liciknya nampak memantau acara itu dari salah satu ruangan lain. Langsung ke inti acaranya, Daesung dipersilahkan maju ke atas podium untuk menyapa semua penggemar yang sudah tidak sabar ingin melihatnya. Namun baru saja dia akan menyapa semua penggemarnya, Anderson memulai aksinya dengan cara memadamkan lampu di aula itu dan langsung mengaktifkan lingkaran sihir untuk mengurung Daesung. Melihat keadaan di sana, dia sempat bergumam kesal karena musuhnya tidak memberikan kesempatan untuk berbicara kepada semua penggemarnya. Di samping itu, Choyong mengatakan bahwa musuhnya telah melakukan pergerakan, seperti yang Daesung katakan. Lalu sebuah gate tiba-tiba muncul di dekat mereka, dan nampak Yongchil si Falcon seakan ketakutan melihat gate tersebut. Dari dalam gate tersebut, kawanan monster merah sontak bermunculan ke sana. Dan tepat seperti yang Anderson rencanakan, semua penonton menyangka bahwa Daesung yang telah membuka gate dan memanggil kawanan monster merah itu. Mendengar tanggapan para penonton, dan melihat kondisi mereka yang tidak bisa menggunakan aura, sempat membuat Daesung tersenyum. Ia tidak menyangka musuhnya akan menggunakan metode yang cerdik untuk mengurungnya bersama dengan para monster. Tanpa mereka ketahui, ia juga telah menyiapkan sebuah rencana. Untuk melawan kelicikan musuh, dia langsung menghubungi seseorang untuk menghancurkan penghalang yang mengurung mereka. Dan orang yang ditugaskan untuk menghancurkan penghalang itu tidak lain adalah Jo Hanyul yang telah Daesung tempatkan tanpa sepengetahuan musuh. Sementara Jo Hanyul dan pasukannya tengah melakukan pergerakan, ruang kendali rupanya telah dijaga ketat oleh pasukan penegak hukum. Demi menjaga penghalang yang mengurung Daesung tetap terkendali, mereka terus-menerus mengganti pasokan Ether Core secara bergantian. Saking fokusnya menjaga tempat itu, si wanita penegak hukum sampai tidak menyadari adanya penyusup di antara mereka. Dan penyusup yang menyamar di antara mereka tidak lain adalah pasukan Jo Hanyul yang telah ditugaskan untuk membuka pintu ruang kendali.
Sambil mengendap-ngendap supaya tidak diketahui oleh mereka, orang itu secara perlahan membuka pintu dari dalam, agar Jo Hanyul bisa masuk ke sana. Tepat ketika membuka pintunya, si wanita penegak hukum sontak memergoki aksi orang itu. Namun belum sempat wanita itu bertindak, pintunya terlebih dahulu terbuka. Dan alhasil pasukan Jo Hanyul bisa menerobos ke sana dengan begitu mudah. Seakan panik melihat pasukan musuh berdatangan ke sana, wanita itu sontak menggunakan body protector untuk mencegah musuh. Dia juga bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh pasukannya. Di saat yang sama, Jo Hanyul sontak melakukan serangan ketika pandangannya teralihkan. Untungnya wanita itu mampu bereaksi dengan cepat dan menangkis serangan kejutan yang Jo Hanyul berikan. Setelah menangkis serangan Jo Hanyul, wanita itu langsung melompat setinggi mungkin, lalu memberikan serangan balik dengan tendangan yang sangat keras. Tendangan yang mengenai telak pada Jo Hanyul sontak menghempaskannya jauh ke belakang karena saking kuatnya tendangan dari wanita itu. Tetapi walaupun Jo Hanyul mampu dihempaskan, tendangan itu tidak berdampak apa-apa, bahkan sama sekali tidak mampu menggores tangannya. Tepat di saat yang sama, pasukan Jo Hanyul mencoba untuk mengepung wanita itu dari berbagai arah, supaya wanita itu tidak bisa pergi kemana-mana. Namun wanita itu tanpa ragu melesat ke arah mereka dan membiarkan lingkaran magis yang mengurung Daesung terlepas dari penjagaannya. Dengan menggunakan pergerakan cepat, wanita itu langsung menebas mereka dalam satu kali gerakan. Lalu pergi meninggalkan tempat itu begitu saja, seolah dia tidak peduli dengan lingkaran magisnya. Tanpa menghiraukan hal itu, Jo Hanyul memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan lingkaran magis yang mengurung Daesung terlebih dahulu sebelum pasukan musuh kembali berdatangan ke sana. Sementara Jo Hanyul menghancurkan lingkaran magisnya, kawanan monster di aula fans meeting nampak mulai mengamuk, hingga membuat semua penonton begitu ketakutan. Tepat di saat para monster mengamuk, lingkaran magis yang menahan aura kekuatan Daesung akhirnya telah dihancurkan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kemudian dia pun memberitahukan hal itu kepada Choyong dan juga Soyun, supaya bersiap untuk mengamuk di tempat itu. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Daesung, Soyun langsung menggunakan kekuatan baru miliknya kepada kawanan monster di sana. Hanya dengan satu kemampuannya saja, Soyun mampu menahan pergerakan dari beberapa monster buas yang hendak ingin menyerang mereka. Disusul dengan Choyong, yang langsung menembakkan kemampuan Extreme Bullet kepada monster yang saat ini berada di bawah pengaruh kekuatan Soyun. Hingga tembakannya mampu mengenai dengan tepat sasaran kepada beberapa monster di sana, meski tidak langsung menghabisinya. Keadaan itu pun sontak membuat para penonton semakin dibuat kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa Daesung melawan para monster itu, padahal mereka mengira bahwa Daesung sendiri yang telah memanggil monster ke sana. Para penonton berpikir seperti demikian, lantaran mereka tidak mengetahui jika para monster itu sengaja dipanggil oleh Anderson untuk memfitnah Daesung supaya menjadi tersangka utama, sekaligus menghabisi Daesung di acara fans meeting ini. Setelah semua monster tertahan oleh kemampuan Choyong, Daesung berniat melakukan pemanasan terlebih dahulu, sebelum dirinya membinasakan para sampah di asosiasi dunia. Sementara itu, Anderson yang melihat rencananya digagalkan dengan begitu mudah oleh Daesung, sontak membuat dia seakan begitu kesal dan bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada rencananya. Tepat di tengah kekesalannya, si wanita penegak hukum yang sebelumnya kabur dari sergapan Jo Hanyul sontak bergegas ke sana dan melaporkan adanya pengkhianat pada kelompoknya, sehingga membuat mereka kehilangan ruang kendali yang mengurung Daesung. Belum selesai wanita itu melaporkan keadaan saat ini, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara keributan pada luar ruangan itu, yang nampak suara keributannya semakin lama semakin mendekat ke sana. Yang mana keributan itu berasal dari para pasukan yang saat ini sudah berserakan di lantai. Dan yang mengalahkan semua pasukan yang menjaga tempat itu tidak lain adalah Dongchol Lee Chang-sik dan juga Baek Harin, yang telah ditugaskan untuk mengatasi tempat itu. Tepat setelah mengalahkan semua penjaga di sana, sebuah serangan kejutan dari Aslan sontak mengarah pada mereka ketika Dongcheol dan Lee Chang-sik lengah. Untung saja Baek Harin yang menyadari adanya serangan mengarah pada mereka langsung menggunakan Aura Seal untuk menahan serangan Aslan, hingga serangan itu mampu dipantulkan oleh penghalangnya. Bukannya terkejut ataupun kesal melihat serangannya mampu ditahan, Aslan malah bertingkah seolah dia tidak percaya, padahal dia hanya menyerang mereka dengan cara asal-asalan. Tidak ingin membuang waktu, Lee Chang-sik meminta mereka untuk secepatnya menangkap Anderson dan menyerahkan masalah Aslan kepada dirinya.
Mendengar bahwa mereka ingin menghadapi Anderson, Aslan sempat ingin membiarkan mereka pergi. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan sebuah perintah. Tanpa menimpali ocehan Aslan, Lee Chang-sik langsung menggunakan kemampuannya untuk memberikan serangan, selagi Aslan belum melakukan apapun. Melihat Lee Chang-sik akan melakukan serangan, Aslan juga tidak tinggal diam dan langsung menggunakan kemampuan yang mirip seperti sebuah benang aura. Tidak butuh waktu lama bagi seorang hunter nomor 1, Aslan mampu dengan mudah menghentikan pergerakan Lee Chang-sik tanpa memberikannya kesempatan untuk mengayunkan senjatanya. Dalam keadaan Lee Chang-sik yang tidak bisa berbuat apa-apa, layaknya terjerat oleh jaring laba-laba, Aslan sontak bertingkah seolah dia kesulitan menghadapi mereka, dengan mengatakan bahwa mereka sangat kuat sampai dirinya tidak bisa menghentikan mereka. Melihat tingkah Aslan yang seperti tidak memiliki niat untuk bertarung, mereka beranggapan bahwa Aslan sengaja membiarkan mereka pergi tanpa Lee Chang-sik. Dan benar saja, Aslan membiarkan mereka pergi tanpa melakukan pertarungan. Namun setelah sampai ke tempatnya, mereka mendapati pintu masuk ke dalam ruangan Anderson dipasangi sebuah penghalang yang sangat kuat. Melihat bagaimana kuatnya penghalang itu, Dong Chol menyimpulkan bahwa penghalang itu lebih mirip seperti absolute protect yang tidak mudah mereka hancurkan. Sedangkan di dalam sana, si wanita mengajak Anderson untuk segera evakuasi. Menurut si wanita, jika mereka telah gagal mengurung Daesung, bahkan Aslan sekalipun tidak akan bisa menghentikan Daesung dengan kekuatannya. Mengetahui kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi hunter Korea, terutama Daesung, dia memutuskan untuk mundur menggunakan kubus teleportasi. Tepat ketika Anderson akan pergi, meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, sebuah pedang tajam tiba-tiba menembus pintu masuk. Sontak saja, dia dibuat terkejut begitu melihatnya. Dia bertanya-tanya, apakah Korea memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan sebuah penghalang? Bahkan mereka seakan tidak percaya penghalang yang sangat kuat bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Seketika mereka semakin dibuat terkejut begitu melihat orang yang telah menghancurkan penghalang itu. Dan yang menghancurkannya tidak lain adalah Daesung. Memang tidak ada yang bisa menghentikan sang dewa iblis jika dia sudah mengamuk. Sambil tersenyum kesal pada mereka, dia mengatakan, apakah kau pikir lucu menghancurkan fans meetingku dengan cara seperti ini? Sedangkan di saat yang sama, Lee Chang-sik si nomor 1 Korea dan Aslan si nomor 1 dunia nampak tengah melakukan sebuah pertarungan yang cukup sengit dengan kemampuan dan gaya bertarung mereka. Dalam pertarungan ini, Lee Chang-sik nampak dibuat sangat kesal dengan tingkah Aslan. Hingga saking kesalnya, dia sampai menggunakan kemampuan terkuat yang dia miliki. Dengan merubah pedangnya menjadi 2 dan menambah kecepatan pada pergerakannya. Dia tidak henti-hentinya memberikan sejumlah tebasan kuat kepada Aslan. Begitu juga dengan Aslan, kali ini dia tidak bermain-main dalam menghadapi Lee Chang-sik yang nampak serius ingin mengalahkan dirinya. Dengan merubah kemampuannya menjadi sebuah sil, dia mencoba mengimbangi kecepatan Lee Chang-sik untuk menangkis semua tebasan cepat yang Lee Chang-sik berikan. Akan tetapi kecepatan Lee Chang-sik ternyata masih jauh di bawah Aslan, hingga Aslan mampu mendekat dengan begitu mudah. Melihat Aslan tiba-tiba berada di dekatnya, Lee Chang-sik dengan cepat melompat ke belakang untuk menjaga jarak dari jangkauan serangannya. Sambil mengusap luka di wajahnya, Aslan sempat memuji kemampuan Lee Chang-sik karena mampu memberikan goresan meski hanya sedikit. Sedangkan Lee Chang-sik yang nampak sudah kelelahan. Dia sempat bertanya, apakah seperti ini menjadi seorang peringkat 1 dunia? Mendengar pertanyaan itu, Aslan mengatakan, mengenai peringkat 1 dunia, sebenarnya dirinya hanyalah peringkat 2. Seakan kesal mendengar jawaban Aslan, dia kembali menanyakan apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian Aslan berkata kembali, kalau saja Anderson dan Daesung bertarung dan akhirnya tewas bersama, siapa tahu dirinya mungkin benar-benar jadi yang pertama. Tepat ketika mereka melakukan pembicaraan, sebuah keributan tiba-tiba terdengar jelas menuju ke arah mereka. Ternyata keributan itu berasal dari Choyong dan juga Soyun, yang nampak tengah melakukan evakuasi terhadap semua penonton yang menyaksikan fans meeting. Sedangkan Aslan hanya terdiam melihat bagaimana hunter Korea mengutamakan keselamatan para warga sipil. Sementara itu di tempat Anderson, dia nampak mencoba terlihat santai dan memuji kemampuan Daesung yang bisa menembus penghalang miliknya. Sambil tersenyum, Daesung mengatakan, jika Anderson ingin melakukan keributan pada seseorang, harusnya memilih orang dengan sangat bijak. Lalu Anderson menimpali, apakah kau memang manusia? Menurutku, kau tidak terlihat berbeda dengan para sampah dari dunia lain.
Seakan kesal, Daesung menimpali dengan menanyakan, "Memangnya kau siapa? Berbicara seperti itu. Sedangkan kaulah yang membuat kesepakatan dengan para sampah itu." Akan tetapi, Anderson tidak mengakuinya. Yang ada dia malah menuduh Daesung bahwa kekuatan besar yang dimiliki Daesung. Menurutnya, kekuatan itu adalah hasil dari kesepakatan dengan para makhluk dari dunia lain. Kebanyakan hunter mungkin tidak menyadarinya, tapi gelombang aura yang dipancarkan oleh para summon yang Daesung kendalikan terhubung dengan sempurna kepada para monster yang keluar dari dalam gate. Lantas Anderson bertanya, bagaimana Daesung akan menjelaskan bahwa aura monster tidak menyenangkan itu berasal dari tubuh Daesung sendiri, dan apakah Daesung tidak bisa menggunakan aura seorang Awaken? Pertanyaan itu sontak membuat Daesung terdiam untuk sesaat. Di saat yang sama, dua ampas di belakangnya sempat bergumam ingin membantu Daesung. Di sini memang jelas Daesung tidak bisa menjawabnya, karena nggak mungkin dia mengatakan bahwa dirinya adalah manusia yang menjadi dewa iblis penguasa neraka. Kan lucu cuy? Karena Daesung juga tidak ahli dalam bersilat lidah, maka dari itu dia membiarkan Dongchol menimpali setiap pertanyaan Anderson. Lalu dia menegaskan pada Anderson bahwa leadernya adalah hunter terbaik di seluruh alam semesta. Dengan santainya Dongchol menanyakan, apakah mata Anderson sangat bermasalah, sehingga tidak bisa melihat siapa leader Daesung yang sebenarnya. Mendengar itu dia menimpali. Sepertinya Dongchol juga menyepelekan dirinya. Rasanya seperti dihina oleh hunter rendahan. Tidak terima disebut hunter rendahan, sontak membuat Dongchol ingin menghajarnya. Ekspresi marahnya emang konyol ya cuy. Di tengah kekesalan Dongchol, Daesung mengatakan bahwa tempat itu tidak jauh dari neraka. Bahkan di neraka, dirinya sudah pernah menghadapi pembohong yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti halnya Anderson yang selalu berbicara omong kosong, tapi setelah mereka semua babak belur, mereka akhirnya mengatakan kebenaran. Dan dirinya akan melakukan hal yang sama pada Anderson. Mendengar apa yang dikatakan Daesung, sontak membuat dia seakan takut, hingga dia langsung menggunakan kekuatannya. Sebuah kekuatan yang seketika merubah penampilannya, menjadi full armor yang memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Saking terangnya cahaya dari armor itu, sampai mampu mengganggu pandangan mereka. Tepat ketika pandangan mereka terganggu oleh cahayanya, Anderson sontak melancarkan sebuah serangan pada Daesung dengan menggunakan palu besar yang ia bawa. Tidak tinggal diam, dia juga menggunakan aura nullification bersamaan dengan Anderson yang tengah melayangkan senjatanya. Hanya dengan menggunakan sebelah tangan, Daesung dengan santainya menahan pukulan dari hantaman palu yang memiliki tekanan dan skala kekuatan yang sangat besar. Melihat pukulannya ditahan dengan sangat mudah oleh kekuatan aura, sontak membuat Anderson nampak seakan tidak percaya. Bagaimana bisa pukulan dari kemampuannya mampu ditahan hanya dengan menggunakan aura? Bahkan sampai membuatnya terhempas ke belakang. Setelah menghempaskan Anderson, dia langsung melesat untuk memberikan sebuah pukulan, sambil menanyakan, mengapa kau sangat terkejut? Bukankah hal yang sangat biasa bagi seorang hunter menggunakan aura? Ucap Daesung, sambil mendaratkan sebuah pukulan keras pada bagian mukanya. Saking kerasnya pukulan itu, sampai membuat Anderson kembali terhempas, tanpa mampu menahannya sama sekali. Bahkan pukulan Daesung tidak hanya menghempaskannya, tetapi membuatnya terbentur dengan sangat keras ke arah dinding penghalang yang dia buat sendiri. Hingga membuat Anderson tersungkur dan tidak sadarkan diri hanya dengan menerima satu pukulan dari Daesung. Padahal Daesung hanya menggunakan seperempat dari kekuatannya. Namun selang beberapa detik, dia tiba-tiba kembali tersadar dengan sorot mata yang nampak terkejut. Saking terkejutnya, dia dengan cepat kembali bangkit, seolah tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Namun ketika menyadari hidungnya mengeluarkan cairan merah, dia seketika sangat marah kepada Daesung, bahkan sampai menyebut Daesung seorang serangga. Melihat ekspresi wajah Anderson yang sangat marah, sontak membuat dia tertawa senang dan langsung menggunakan kekuatan Steel. Dalam sekejap mata, Daesung langsung menghilang dari pandangan Anderson, yang mana hal itu membuat dia kembali terkejut. Sambil mencari-cari keberadaan Daesung, dia tidak henti bertanya-tanya dalam benaknya, seolah baru pertama kali melihat kemampuan aura yang disebut Steel. Sekilas Daesung mencoba mempermainkan Anderson dengan cara memberinya sebuah pukulan kecil untuk melihat bagaimana reaksi Anderson dalam keadaan ini. Tanpa diduga, Anderson sontak panik hanya dengan satu pukulan biasa. Saking paniknya dia sampai menggunakan tameng besarnya. Lantaran takut, dia juga melapisi tamengnya dengan kemampuan Holy Seal
untuk memblokir setiap serangan tidak terlihat yang akan Daesung lancarkan. Akan tetapi, kali ini Daesung tidak memberikan sebuah pukulan, melainkan dia tanpa segan melancarkan serangan dengan cara menebas penghalangnya sekaligus. Hingga membuat tamengnya seketika terbelah menjadi dua, hanya dengan sekali tebasan saja. Tentunya hal itu juga semakin membuat Anderson lebih dibuat panik. Setelah memotong tamengnya, Daesung kembali menggunakan kemampuan Devastating Downward Slash dan tengah siap mengayunkan pedangnya pada Anderson. Sedangkan Anderson yang panik bahkan sampai dibuat keringat dingin mencoba menahan tebasan Daesung dengan menggunakan palu miliknya. Berharap dia bisa menahan tebasan itu. Namun nyatanya Daesung tidak jadi untuk menebasnya langsung, dia hanya menggunakan tebasan itu untuk menyingkirkan palunya. Karena dia memiliki sebuah pertanyaan sebelum menghabisi Anderson. Sebelum menghabisinya, dia menanyakan, bagaimana bisa seseorang tanpa keyakinan bisa menjadi seorang paladin dan memiliki kekuatan cahaya? Anderson yang sudah terkena mental setelah melihat kekuatan Daesung. Dia sontak lebih ketakutan sampai tidak berani untuk menjawab pertanyaan itu. Sampai pada akhirnya, Daesung tanpa segan menusukkan pedangnya pada Anderson. Bahkan dia juga menggunakan kemampuan King of Hell Wrath, sebuah kemampuan yang disebut sebagai kemurkaan Raja Neraka. Kobaran api neraka perlahan keluar dari pedang Daesung dan mulai membakar seluruh tubuh Anderson hingga membuat dia berteriak kepanasan. Saking panasnya api dari neraka, sampai membuat Anderson tidak henti berteriak, merasakan seluruh tubuhnya dibakar dalam keadaan tersadar. Hingga tidak butuh waktu lama sampai seluruh tubuh Anderson dibakar habis dan musnah di tangan Daesung tanpa melakukan perlawanan apapun. Setelah membinasakan Anderson yang merupakan fragmen Sang Titan, Notif System menyampaikan tingkat implementasi telah mencapai 100%. Karena tingkat implementasi kekuatannya telah mencapai 100%, Daesung akhirnya bisa membuka segel transformasi Dewa Iblis, yang artinya dia bisa kembali mendapatkan kekuatan Dewa Iblis yang tersegel di neraka. Aura kekuatan pada tubuh Daesung seketika meluap dengan sangat kuat, bahkan luapan kekuatannya sampai mampu menembus keluar angkasa karena saking dahsyatnya kekuatan Dewa Iblis yang selama ini tersegel. Setelah selesai melakukan transformasi, penampilan Daesung sepenuhnya berubah, bahkan kekuatannya menjadi semakin lebih kuat layaknya seorang dewa. Kini kekuatan Dewa Iblis yang sebelumnya disegel di neraka telah kembali kepada dirinya dan bisa dia gunakan secara bebas di dunia nyata. Segel Dewa Iblis ini juga akan langsung dicabut selama dirinya berada di bumi. Setelah mendapatkan kembali kekuatan miliknya, dia langsung menggunakan kemampuan penjara jiwa. Dengan menggunakan kemampuan penjara jiwa, dirinya bisa menangkap dan memenjarakan jiwa orang yang telah ia kalahkan dengan sesuka hati. Dan bahkan, jiwa itu juga akan tunduk kepada dirinya. Setelah menggunakan kemampuan itu, ia langsung menangkap jiwa Anderson, yang belum lama dia kalahkan. Lalu dengan menggunakan otoritasnya sebagai Dewa Iblis, Daesung mengembalikan jiwa Anderson ke tubuhnya. Dan hanya dengan satu jentikan jari, dia langsung menghidupkannya kembali dalam keadaan tanpa luka sedikit pun. Hanya saja Daesung menghidupkannya kembali bukan sebagai musuh, melainkan dia menghidupkan kembali Anderson sebagai pengikut setianya. Begitu dibangkitkan, Anderson meminta Daesung untuk memberinya sebuah perintah sebagai pelayan setianya. Tentu saja Daesung memiliki rencana mengapa ia membangkitkan kembali Anderson sebagai pelayannya. Singkat cerita, berita tentang adanya Gate di aula gedung Hunter Dunia telah sampai pada media, dan mereka juga mengundang Anderson yang merupakan Presiden Asosiasi Dunia untuk melakukan wawancara terkait munculnya Gate tersebut. Di wawancara itu, Anderson mengatakan, karena usaha yang luar biasa dari Hunter Daesung dan timnya, mereka berhasil mencegah Gate tersebut. Dia juga menyampaikan pada publik bahwa Daesung adalah harta karun bagi manusia. Tepat ketika Anderson mengatakan pernyataan itu kepada publik, tiga pak tua yang sebelumnya bekerja sama dengan Anderson tengah menyaksikan pernyataan itu dengan seksama. Mereka tidak percaya Anderson mengatakan hal baik tentang Daesung kepada publik. Padahal sejak awal, Anderson sepakat untuk mendapatkan lebih banyak daging Titan. Tanpa mereka ketahui, Anderson yang sekarang telah jatuh ke tangan Daesung. Dan tanpa mereka sadari, Daesung tiba-tiba sudah berada di sana sambil membawa senjata. Dengan santainya dia menanyakan pada para si pak tua itu, mengapa jumlah mereka hanya 3 orang saja? Sontak si pak tua yang terkejut dengan kedatangan Daesung, langsung memanggil para pengawal yang menjaga tempat itu. Secara serentak, para penjaga di sana langsung mengepung Daesung dari segala arah.
Sedangkan Daesung hanya santai saja melihat para kroco itu mengepung dirinya. Di saat para penjaganya mengepung Daesung, si Pak Tua itu dengan lantang mengatakan bahwa masing-masing dari penjaganya melampaui peringkat S. Ia tidak tahu bagaimana Daesung bisa berada di sana, tapi dia yakin Daesung bahkan tidak akan selamat menghadapi semua penjaganya. Namun keyakinan si Pak Tua sontak dipatahkan oleh Daesung dengan cara mengikat semua penjaganya menggunakan rantai pengikat jiwa, hingga membuat mereka tidak bisa berkutik sedikit pun. Bahkan tanpa segan, dia sontak melenyapkan mereka sekaligus, seolah mereka terbakar oleh rantai itu hingga tidak menyisakan apapun. Setelah melenyapkan mereka, dia bertanya apakah cuman seperti itu. Ucapnya seolah para kroco itu cuma membuang waktunya saja. Seketika para si Pak Tua itu dibuat terkejut hingga keringat dingin, bahkan saking takutnya mereka sampai tidak bisa berkata apapun, seakan mulut mereka mendadak tidak bisa bergerak. Selang beberapa saat, Daesung akhirnya keluar dari persembunyian para kroco itu. Nampak di sana sudah ada Anderson yang sejak tadi menunggu kedatangannya. Begitu berada dekat dengan dirinya, Anderson langsung berlutut sambil memanggil Daesung dengan sebutan yang mulia Dewa Iblis. Lalu Daesung langsung bertanya, mengapa para kroco di dalam sana cuma berjumlah 3 orang? Anderson mengatakan, mereka yang memakan daging Titan tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Dirinya juga telah mengerahkan seluruh organisasi untuk melacak mereka. Jika mereka tahu bahwa 3 dari ke-6 anggota telah tewas, mereka mungkin akan lebih bersembunyi. Mendengar itu sempat membuat dirinya kesal, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, haruskah dirinya meletakkan lebih banyak peringatan agar mereka tetap tersembunyi dengan baik? Setelah Daesung mengatakan itu, sebuah ledakan kuat tiba-tiba terjadi pada tempat persembunyian para si Pak Tua. Lalu dia pun memanggil Anderson dengan sebutan prajurit Komando 31 dan mengajak Anderson pergi dari sana meninggalkan tempat yang sudah ia lenyapkan. Sementara itu, keadaan berpindah kepada Aslan, yang mana dia saat ini sedang menikmati waktu santainya di sebuah bar. Tetapi di tengah waktu santainya itu, dia juga tidak bisa menghilangkan rasa kesalnya terhadap Anderson, yang dia ketahui telah tewas dengan cara menyedihkan di tangan Daesung. Tepat di saat yang sama, si wanita penegak hukum ternyata berhasil kabur dan menyusul Aslan ke sana untuk menanyakan keadaan Anderson. Lalu dia mengatakan pada wanita itu bahwa yang ada di siaran televisi bukanlah Anderson. Kemungkinan cuma sebuah boneka yang dikendalikan oleh Daesung. Aslan juga memberitahukan bahwa Anderson sebelumnya telah tewas di tangan Daesung. Jadi tidak mungkin Anderson bisa hidup kembali. Lalu Aslan bertanya pada wanita itu, apa yang akan wanita itu lakukan setelah ini? Apakah wanita itu berniat ingin membalas dendam atau semacamnya? Dia mengatakan, Anderson telah merawat dirinya sejak ia menjadi anak yatim piatu, bahkan sampai sekarang, jadi tidak mungkin apabila dirinya tidak melakukan balas dendam. Akan tetapi Aslan menyuruhnya untuk melupakan niat balas dendam itu, dan menganggap semua itu hanyalah sebuah kecelakaan, karena dirinya tahu kekuatan Daesung sangat berbeda level dengan mereka. Menyadari kenyataan bahwa mereka tidak bisa menandingi Daesung, sontak membuatnya nampak begitu kesal dan seakan tidak terima dengan semua yang menimpa pada mereka. Tepat ketika membicarakan hal itu, mereka sempat keheranan saat melihat para pengunjung di sana tiba-tiba berjatuhan. Lalu mereka merasakan adanya sebuah aura kuat yang mendekat ke arah mereka. Bahkan saking kuatnya aura itu, sampai membuat semua pengunjung dibuat pingsan. Aslan juga seakan kesulitan menahan aura itu. Dia sempat berpikir, aura yang datang ke sana belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak lama kemudian, sosok entitas yang mirip seorang perempuan dengan berkilauan cahaya emas datang ke sana dan mengenakan dirinya sebagai Barakil, sang peringkat ketiga di tatanan surgawi. Begitu Barakil semakin mendekat ke sana, si wanita yang tidak sanggup menahan tekanan kekuatannya sontak terjatuh ke lantai dan hanya menyisakan Aslan yang masih berusaha menahan tekanan itu. Sambil berjalan mendekat kepada Aslan, Barakil melihat ke arah sekitar dan mengatakan, bentuk kehidupan di planet manusia sungguh sangat aneh. Bahkan di tubuh yang rapuh seperti ini, ambisi manusia membentang ke ujung terjauh sampai ke kosmos. Di samping itu, Aslan yang nampak ketakutan sekaligus kesal menanyakan, apakah yang mengirim entitas itu adalah Daesung? Sambil terus berjalan ke arahnya, Barakil meminta Aslan untuk tidak takut kepada dirinya, karena dirinya datang ke sana hanya untuk menyelamatkan planet manusia. Di saat yang sama, Barakil sempat merasakan adanya sumber kekuatan dari bumi, seperti sedang mencoba mengusir dirinya. Sedangkan Aslan
nampak tidak henti ketakutan dengan tekanan aura Barakil. Ia merasa tubuhnya akan remuk apabila ia menyentuh auranya. Namun ketika dia tidak ingin mendekat, Barakil justru secara tiba-tiba menyentuh dahinya. Tentu saja hal itu membuat dia sontak terkejut dan semakin ketakutan, lantaran dia tidak mengetahui apa tujuan Barakil yang sebenarnya. Sembari menyentuhnya dengan telunjuk, Barakil berkata kepada Aslan, "Di sana para bintang jahat Honse dan penjara besi di planet ini, aku akan memberikanmu sebuah tanda. Kita akan segera bertemu lagi," ucap Barakil kepada Aslan. Seolah perkataan itu memberikan sebuah petunjuk mengenai apa yang sedang direncanakan Honse. Sedangkan di daerah markas utama Honse, sang Titan nampak belum berhenti mengamuk, lantaran dia membutuhkan begitu banyak persembahan untuk memulihkan kekuatannya. Bahkan saking tidak sabar menunggu, dia sampai memutuskan tangan kirinya. Hingga cairan merah dari potongan tangannya seketika berubah menjadi ribuan pasukan monster yang nampak lumayan kuat. Ternyata tujuan sang Titan menciptakan pasukan monster yang sangat banyak, tidak lain untuk menyerang umat manusia, dengan tujuan mendapatkan lebih banyak persembahan. Lalu sang Titan memerintahkan para pendeta Honse untuk segera membuka gate menuju ke dunia manusia. Si pendeta mengatakan bahwa dunia manusia merupakan peternakan yang penuh dengan energi kekuatan. Apabila mereka membinasakan umat manusia sekarang, maka akan mengganggu rencana besar yang selama ini mereka buat. Akan tetapi, sang Titan tidak peduli lagi dengan rencana mereka dan kembali memerintahkan mereka untuk membuka gate-nya. Sekilas si pendeta berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan selain memastikan para uskup supaya mengamankan begitu banyak manusia yang mampu berkembang biak demi kelangsungan rencana mereka. Lalu dengan terpaksa dia menuruti keinginan sang Titan dan segera memerintahkan dua uskup di belakangnya untuk secepatnya mempersiapkan gate menuju ke dunia manusia. Sementara Honse tengah mempersiapkan penyerangan ke dunia manusia, Daesung nampak memanggil anggota partinya secara mendadak, tanpa memberitahu mereka apa yang akan mereka lakukan. Melihat anggotanya telah berkumpul di sana, dia sempat memasang senyuman pada mereka, seolah dia merencanakan sesuatu untuk mereka lakukan. Melihat Daesung tiba-tiba tersenyum pada mereka, sontak membuat Soyun merasakan sebuah perasaan tidak nyaman dari senyuman itu. Lalu dia mengatakan dirinya akan membuat mereka menjadi 10 kali lebih kuat dari yang biasanya, dengan menggunakan metode latihan baru yang telah ia persiapkan. Tanpa memberi aba-aba pada mereka, dia langsung memulai latihannya dengan cara membakar mereka hidup-hidup di dalam api neraka yang sangat panas. Tentunya hal itu sontak membuat mereka nampak kepanasan. Tanpa mempedulikan bagaimana keadaan mereka, dia menyuruh mereka untuk membayangkan bahwa mereka sedang meniduri sebuah kompor panas dan mereka harus menahan api yang sangat panas. Dengan begitu, mereka akan menjadi 10 kali lebih kuat dari yang sekarang. Tentunya keadaan itu seketika membuat Soyun nampak sangat murka hingga dia meminta Daesung untuk menghentikan rencana gilanya. Memang di balik kebaikan Dewa Iblis, pasti ada rencana gila yang sedang dia persiapkan ya cuy. Di sisi lain, Daesung berpikir dirinya masih memiliki 72 jam sampai invasi skala penuh dari Honse. Jadi dia akan menggunakan waktu itu untuk melatih anggotanya. Sementara itu, keadaan kembali berpindah ke markas Asosiasi Hunter Korea. Di sana ketua asosiasi bersama dengan para petinggi lainnya tengah mengadakan sebuah pertemuan dengan ketua asosiasi di berbagai negara melalui sebuah monitor yang terhubung ke markas asosiasi mereka. Dan yang mengundang mereka dalam pertemuan itu tidak lain adalah Anderson yang masih bertugas sebagai ketua asosiasi dunia. Ketua asosiasi Cina bernama Wang Wei bertanya pada Anderson, karena Presiden Asosiasi Dunia yang mengundang mereka, apakah itu artinya Presiden Anderson akan menyerahkan posisinya sebagai ketua? Anderson membalas bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai ketua Asosiasi Dunia setelah menyelesaikan meeting dengan mereka. Langsung ke inti pembicaraan meeting, Anderson mengatakan alasan dirinya mengundang mereka untuk meeting secara mendadak. Dia mengatakan pada mereka bahwa dalam 3 hari mendatang, sebuah invasi oleh makhluk dari dunia lain akan terjadi di seluruh penjuru dunia. Mendengar kabar tersebut, sontak membuat mereka terkejut seakan tidak percaya dengan perkataan Anderson, terutama pihak Asosiasi Korea yang mengetahui bagaimana liciknya Anderson. Lalu salah satu ketua menanyakan, apakah Anderson bisa bertanggung jawab atas kata-kata itu? Jika tidak ada invasi, seluruh dunia akan menderita kerugian dalam sumber daya dan material.
Anderson mengatakan bahwa sumber informasi yang ia dapat adalah dari Daesung, dan dirinya percaya penuh dengan informasi tersebut. Mendengar pernyataan Anderson yang sangat percaya pada Daesung sempat membuat ketua asosiasi Korea seakan keheranan dengan perubahan sikap Anderson yang begitu banyak. Bahkan ketua cabang juga sempat berpikir, pasti ada sesuatu yang terjadi di acara fans meeting yang Daesung adakan di Aula Hunter Dunia. Sedangkan para ketua dari negara lain sempat bertanya, apakah Hunter Daesung adalah orang yang telah mencegah kerusakan di negaranya? Ada juga yang mengatakan bahwa Daesung adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan negara mereka. Dan ada juga yang bertanya, apakah Daesung adalah orang yang mengatasi gate peringkat S di Moskow? Tanpa mempedulikan semua anggapan ketua asosiasi lainnya, Anderson mengatakan bahwa dirinya akan mengerahkan semua sumber daya di asosiasi dunia. Ia harap asosiasi tiap negara bersiap untuk melakukan peperangan dengan makhluk dari dunia lain. 3 hari kemudian, Korea Selatan nampak telah mengerahkan semua pasukan Hunter tingkat menengah dan disebar ke berbagai penjuru kota. Tidak hanya Hunter peringkat menengah, ternyata Hunter peringkat S juga telah dikerahkan sebagai komando dari para pasukan Hunter yang akan melakukan pertempuran. Tetapi Parti Daesung nampak belum terlihat. Kemungkinan mereka masih menjalani pelatihan di dalam neraka. Sambil menunggu kedatangan musuh, Baek Harin menanyakan apakah Lee Chang-sik gugup melihat pertarungan ini. Tetapi daripada gugup, Lee Chang-sik malah lebih penasaran dengan musuh yang akan mereka hadapi. Lalu Baek Harin kembali bertanya, apakah Lee Chang-sik mengira pertarungan ini akan pecah dan menjadi sebuah perang yang sangat besar? Tanpa membalas pertanyaan itu, Lee Chang-sik menanyakan pada Baek Harin mengenai situasi gate teleportasi lokal dan gate teleportasi internasional. Dia mengatakan, semua gate-nya telah terpasang di seluruh dunia untuk mengurangi jarak pertahanan. Tergantung dengan jenis perangnya, apakah mereka dapat mendukung dengan cara mereka sendiri. Daripada itu, Lee Chang-sik lebih penasaran kemana perginya Anderson, yang mengatakan mereka akan diserbu oleh monster. Menurut sepengetahuan Baek Harin, Anderson secara resmi sedang menjalani sebuah operasi khusus. Lalu Lee Chang-sik bertanya kembali, kemana perginya Dongchol dan Soyun? Dia mengatakan, kabarnya mereka sedang melakukan sebuah misi dengan Choyong. Mengetahui hal itu, Lee Chang-sik sempat penasaran dengan apa yang sedang Daesung pikirkan. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini, mereka masih bersikap santai seolah invasi musuh hanyalah sebuah candaan. Sementara persiapan para Hunter sedang berjalan, semua warga di setiap kota telah dievakuasi ke suatu aula olahraga dan berbagai tempat yang diperkirakan aman untuk mereka tempati untuk sementara. Tentu saja sebagian warga sipil merasa terganggu dengan adanya evakuasi dadakan yang dilakukan oleh para Hunter, lantaran mereka belum melihat dengan jelas kebenaran tentang monster yang akan menyerang ke sana. Mereka juga mendengar kabar bahwa sebagian warga sipil lebih memilih menggunakan tempat aman yang mereka miliki, ketimbang harus evakuasi ke tempat olahraga. Tepat ketika membicarakan hal itu, salah satu warga mencoba menghubungi temannya, lantaran mereka tidak melihat temannya berada di sana. Ternyata temannya itu lebih memilih berdiam diri di rumahnya daripada harus melakukan evakuasi ke tempat yang ramai. Dia yakin jika ada monster yang datang, monster itu tentunya akan menuju ke tempat ramai terlebih dahulu. Jadi mengapa ia mesti membuang waktu untuk pergi evakuasi? Ia rasa lebih aman jika dirinya berdiam diri di rumah. Mendengar perkataan temannya, pria itu pun sempat menyesal tidak diam di rumahnya saja, karena banyak orang juga yang tidak meninggalkan rumah mereka. Sambil mengupil, si gendut mengatakan, selama bukan dirinya yang berada di sana, justru lebih bagus. Apabila monster itu lebih dulu datang ke tempat evakuasi yang ramai dengan penduduk. Selang beberapa menit, ratusan gate dengan ukuran tidak terlalu besar seketika bermunculan tepat di atas perkotaan. Para Hunter yang menyadari kemunculan gate dengan jumlah yang tidak terduga, sontak mengaktifkan aura protek untuk melindungi sekitaran wilayah evakuasi, supaya tidak tertimpa oleh para monster. Tidak hanya mengandalkan pelindung saja, para Hunter yang berjaga di sana sontak bersiap untuk melakukan perlawanan. Nampak dari dalam kumpulan gate itu, pasukan Titan dengan jumlah yang sangat banyak, mulai bermunculan dan jatuh ke arah perkotaan. Di tempat yang tidak jauh dari sana, para pasukan militer nampak tengah bersiap dengan tank wajah yang mereka gunakan. Tentu saja senjata nuklir yang mereka gunakan bukanlah senjata nuklir biasa, melainkan senjata nuklir yang dilengkapi dengan peluru aura.
Karena para monster di dalam gate tidak akan bisa dilukai dengan senjata manusia. Jadi, Korea telah mempersiapkan senjata mutakhir untuk menghadapi invasi monster. Bahkan skala tembakannya menjadi 2 kali lipat lebih kuat ketimbang senjata biasa. Hingga senjata itu mampu mengalahkan beberapa monster dalam sekali tembakan. Melihat serangannya berhasil mengalahkan beberapa monster, sempat membuat para pasukan itu menjadi bersemangat untuk mengerahkan semua senjata mereka. Namun karena jumlah musuh terlalu banyak, membuat para hunter di sana tidak bisa mengatasi semuanya sekaligus. Dan pada akhirnya, pasukan musuh mulai mendarat ke setiap penjuru kota. Dan jatuhnya para monster seketika menimpa sebagian bangunan, hingga membuat bangunan yang tertimpa menjadi hancur. Namun sialnya, salah satu monster secara kebetulan menimpa rumahnya si gendut, yang tadi memilih untuk berdiam diri di rumahnya tanpa melakukan evakuasi. Padahal sebelumnya dia yakin, para monster akan lebih memilih untuk menyerang penduduk yang banyak, ketimbang dirinya yang sendiri di dalam rumah. Seketika si gendut dibuat berkeringat dingin, bahkan sampai ketakutan melihat sosok monster, dan lagi melihat nasib sial yang menimpa dirinya saat ini. Dan pada akhirnya, si gendut menjadi santapan empuk bagi monster itu, tanpa ada satupun hunter yang mengetahui nasibnya. Di saat yang sama, para hunter di sekitaran area evakuasi tengah melakukan pertempuran dengan para monster yang berjatuhan ke sana. Dan nampak salah satu Kapten Regu di sana mampu menumbangkan monster itu dengan begitu mudah. Setelah menganalisa beberapa monster yang dia kalahkan, dia mengatakan pada anggotanya bahwa para monster itu terbilang lemah. Hanya saja jumlahnya sangat banyak, jadi mereka semua harus tetap fokus dalam pertempuran ini. Namun tanpa diduga, beberapa monster melakukan penyatuan, yang mana membuat ukuran tubuh monster itu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sontak hal itu pun membuat si pria itu nampak ketakutan, setelah melihat para monster di sana bersatu. Dan alhasil, pria itu terkena oleh bogeman dari monster itu, tanpa mampu menghindar ataupun menahan hantamannya. Keadaan itu juga sontak membuat semua rekannya nampak terkejut, padahal sedang berada di tengah keadaan yang sangat genting. Sementara para hunter sedang bertempur, asosiasi tidak henti memantau kemunculan gate di seluruh dunia yang terus bertambah. Walaupun bukan monster gate sederhana, tetapi gelombang gate-nya sama dengan gate teleportasi yang mereka gunakan. Seakan panik, manajer menanyakan keadaan saat ini. Yang mana saat ini mereka telah membuat barisan pertahanan di sekitar tempat perlindungan dan sedang terlibat dalam pertempuran, sehingga daerah lain dibiarkan tidak terjaga. Tepat di saat yang sama, sekretarisnya melaporkan bahwa jumlah gate dan monsternya terus-menerus bertambah. Terlihat di monitor, titik merah yang merupakan gate musuh. Semakin lama, semakin memenuhi seluruh dunia. Dan tentunya, keadaan itu semakin membuatnya kesal, lantaran tidak ada yang bisa mereka perbuat untuk saat ini. Sedangkan saat ini, Lee Chang-sik dan juga Baek Harin tengah melakukan kerjasama untuk mengalahkan semua musuh yang ada di tempat lain. Dalam pertempuran ini, Lee Chang-sik maju paling depan menghadapi begitu banyak musuh yang tidak ada habisnya walaupun dia terus-menerus menghabisi mereka. Dengan menggunakan kecepatan dan buff dari Baek Harin, dia sontak melompat ke arah sekumpulan gate untuk melakukan serangan. Dan dalam sekali tebasan, dia mampu memusnahkan beberapa gate yang terus memunculkan pasukan monster tanpa ada habisnya. Dalam keadaan itu juga, Lee Chang-sik yang nampak murka pada musuh, sontak menantang semua monster di sana supaya menghadapinya secara langsung. Tidak puas hanya dengan mengalahkan beberapa musuh, dia langsung menggunakan kemampuan area efek untuk memberikan serangan dengan skala yang lebih kuat kepada pasukan musuh yang nampak terus berdatangan ke sana, mengepung para hunter dari segala penjuru. Sedangkan Baek Harin nampak terkejut dan bertanya-tanya, mengapa Lee Chang-sik menggunakan area efek? Lalu dia pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap melakukan tembakan begitu Lee Chang-sik menggunakan kemampuannya. Nampak Lee Chang-sik mengarahkan serangan skala besarnya, tepat ke arah sekumpulan musuh yang terus memenuhi tempat itu. Namun tidak terduga, pasukan musuh yang sebelumnya sangat banyak seketika berkumpul menjadi satu dan membentuk monster yang lebih besar layaknya raksasa, tepat ketika dia akan mendaratkan serangannya. Dan serangan skala besar yang Lee Chang-sik berikan seketika mengenai telak pada bagian kepala musuh, hingga membuat kepalanya berputar dengan sangat kencang, seperti sebuah baling-baling perahu. Akan tetapi Baek Harin nampak panik dan cemas melihat serangan Lee Chang-sik mendarat begitu saja.
seolah dia melihat ada sesuatu yang membahayakan. Di saat yang sama, keadaan berpindah ke negara Cina, lebih tepatnya di bagian kota Beijing. Nampaknya negara Cina juga telah mengerahkan hunter dari faksi Shaolin Monk untuk mengatasi serangan dari para monster yang sama. Dengan kemampuan dan keahlian mereka dalam menggunakan tongkat, mereka lebih percaya diri dalam menghadapi dan melindungi para penduduk dari serangan musuh. Bahkan para penduduk di sana tidak melakukan evakuasi, malahan sangat antusias dan begitu senang melihat aksi dari para hunter Shaolin yang terus bertarung melindungi mereka. Melihat para penduduk semakin berkerumunan, salah satu biksu menyarankan mereka untuk evakuasi ke tempat yang aman. Akan tetapi, para penduduk itu merasa tidak berada dalam bahaya, karena mereka percaya selama mereka bersama dengan hunter biksu, maka negara Cina tidak akan terkalahkan. Sementara rekannya mengamankan penduduk, hunter lainnya tidak henti bertarung untuk menjauhkan para monster dari penduduk yang bersikeras tidak ingin evakuasi. Dengan semua kemampuan yang mereka miliki, mereka tidak henti mengalahkan setiap musuh. Dan sama seperti di tempat lainnya, para monster itu bergabung menjadi satu ketika mereka tengah terdesak. Dikala para monster itu bergabung menjadi satu, para biksu itu juga tidak tinggal diam dan langsung membangun formasi untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun di saat mereka membangun formasi, ada salah satu dari mereka yang nampak lupa dengan formasi serangan mereka. Mungkin dia masih pemula ya cuy. Dan benar saja, si botak ini masih pemula. Dia seakan panik karena belum terbiasa dengan formasi serangannya. Alhasil formasi mereka menjadi kacau hanya karena satu orang pemula. Sehingga monster itu langsung menghantamkan pukulan kuat yang sontak membuat para hunter botak sangat kewalahan dengan serangannya. Tidak hanya merusak formasi serangan mereka, tetapi gara-gara si pemula itu, mereka tidak bisa menangani amukan monster di sana. Sehingga membuat semua penduduk yang tadinya tidak ingin evakuasi seketika berlarian untuk menyelamatkan diri dari amukannya. Tepat ketika parti si botak tengah mengatasi amukan monster itu, hunter peringkat 1 Cina yang baru tiba di sana sontak merasa kesal dengan tingkah para si botak yang seakan menyusahkannya. Sementara itu, keadaan kembali berpindah ke negara Jepang. Seperti di negara-negara lainnya, di sana juga telah terjadi pertempuran sengit antara pasukan monster dan pasukan ninja dari Asosiasi Hunter Jepang, yang dipimpin langsung oleh hunter nomor 1 Jepang. Berbeda dengan para hunter dari negara lain, hunter Jepang lebih mengutamakan serangan jarak jauh untuk menghadapi musuh, dengan cara melemparkan ratusan kunai yang dilapisi kekuatan aura pada pasukan musuh. Hingga ratusan kunai yang mereka lemparkan mengenai telak pada pasukan musuh, dan bahkan mampu memojokkan para monster itu. Hanya dengan sekali serangan. Ketika pasukan musuh terpojok, mereka langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu dan menghabisi para monster yang melemah akibat serangan sebelumnya. Namun sama seperti sebelumnya, pasukan monster itu akan langsung bergabung menjadi satu ketika berada dalam kondisi terpojok. Sontak hal itu membuat mereka terkejut hingga tidak jadi untuk menyerbu musuh. Nampaknya mereka belum mendapatkan informasi dari negara lain terkait kemampuan musuh yang mampu bergabung menjadi satu. Dan perubahannya setelah bergabung ternyata berbeda dengan monster yang lainnya. Gabungan monster kali ini berubah menjadi ular berkepala 3 dengan ukuran tubuhnya yang hampir melebihi sebuah gedung. Bahkan ular itu mampu bergerak dengan sangat cepat, sehingga serangan yang dilancarkan oleh para hunter tidak ada yang bisa mengenainya. Dan tidak mudah mereka lukai hanya dengan serangan yang sama. Mereka yang tidak henti melakukan serangan, sontak berbalik di pojokan oleh ular itu. Lantaran tidak satupun kemampuan mereka bisa menahan atau menghentikan serangannya. Walaupun begitu, para hunter terus mencoba mengalihkan perhatian musuh dan membuka celah supaya leader mereka bisa melakukan serangan. Tepat ketika perhatian ular itu tertuju kepada para pasukan hunter, leader mereka langsung melompat tinggi ke atas monster itu untuk memberikan serangan yang sangat kuat. Dia yakin dengan serangan terkuat yang ia miliki, dirinya mampu membinasakan monster itu dengan sekali serang. Namun ketika dia berada di atasnya, ular itu menyadari percobaan serangan yang akan dia lakukan. Lalu secara tiba-tiba, dua kepala ular itu menggigit satu kepala yang berada di tengah. Ternyata tindakan saling menggigit yang ular itu lakukan tidak lain untuk melakukan gabungan yang kedua kalinya, yang mana kali ini kepala ular itu menjadi satu, hanya saja kekuatannya menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Tepat setelah melakukan gabungan yang kedua, ular itu sontak membuka mulutnya dengan sangat lebar
di saat hunter itu berada tepat di atasnya untuk mendaratkan serangan. Tentu saja keadaan ini sontak membuatnya terkejut, lantaran dia tidak bisa menghindar dari situasinya saat ini. Sementara itu, keadaan kembali berpindah ke negara Korea, bertepatan di area evakuasi yang terletak di dekat kediaman Daesung. Di sana para monster terus mengerumuni tempat itu, dan mencoba menembus pelindung yang dibuat untuk melindungi area tersebut. Bahkan pasukan monster itu tidak henti berdatangan ke sana, untuk memburu para penduduk yang dievakuasi di area aman. Saking banyaknya monster yang datang ke sana, sontak membuat penjaga yang menjaga area itu seakan kewalahan menghadapi musuh yang terus mencoba menghancurkan penghalang. Hingga pada akhirnya, penghalang yang melindungi area aman tidak sanggup menahan hantaman para monster dan mampu dihancurkan dengan sangat mudah. Dengan hancurnya pelindung tempat itu, sontak membuat semua penduduk yang ada di sana menjadi semakin ketakutan, seakan keamanan mereka sedang terancam. Apalagi para penduduk yang berada di dekat area parkir lebih dibuat ketakutan, karena tempat itu lebih dekat dengan area luar. Dan benar saja, area parkir telah dikerumuni oleh monster, yang saat ini tengah mencari-cari tempat persembunyian para penduduk yang merupakan mangsa buruan mereka. Dan secara kebetulan, ibu dan adik Daesung ternyata sedang bersembunyi di dekat area parkir. Nampak mereka sangat ketakutan hingga tidak berani mengeluarkan suara, karena para monster sudah berada dekat dari tempatnya. Dalam keadaan itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan, selain mengharapkan kedatangan Daesung untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Selang beberapa menit, salah satu monster akhirnya menemukan persembunyian mereka. Sontak monster itu pun langsung bersiap untuk menghancurkan pintu ruangannya. Namun belum sempat menghancurkan pintunya, monster itu terlebih dahulu terkena sebuah tombak yang tiba-tiba menembus ke bagian tubuhnya. Hingga monster itu terbawa oleh kecepatan tombak yang melesat dengan sangat cepat, bahkan sampai menancap ke sebuah tembok, yang seketika memusnahkan monster itu dalam sekali tusukan. Ternyata pemilik tombak itu adalah komandan pasukan bayangan Dewa Iblis Daesung, yang ditugaskan untuk menjaga ibu dan adiknya. Dan tahukah kalian, bagaimana komandan pasukan bayangan berkata pada monster itu? Lalu dia berkata, "Berani-beraninya kalian menerobos ke daerah kekuasaan Dewi Iblis yang agung. Berani-beraninya, sisa pasukan kekacauan menginjakan kaki di sini," ucap komandan pasukan bayangan, dan yang dimaksud Dewi Iblis Agung adalah Ibu Daesung. Sebagai pembalasan atas kelancangan para monster itu, komandan pasukan bayangan langsung memerintahkan tentara bayangan Iron Fortress untuk memusnahkan semua monster yang ada di sana. Dan tidak butuh waktu lama, pasukan tentara bayangan langsung melakukan serangan penuh pada semua monster di sana. Sementara para pasukan bayangan sedang bertempur, komandan bayangan melaporkan hal itu pada Daesung, bahwa mereka telah mengurus semua pasukan kekacauan yang menyerang kediaman Dewi Iblis. Mendengar laporan itu, sontak membuat Daesung kesal pada para hunter. Padahal ia telah mengatakan segalanya lebih dulu, tapi para hunter tidak bisa mengurus satupun tugas darinya. Lalu dia pun memerintahkan komandan bayangan untuk tetap berada di tempat keluarganya. Tentu saja dia juga merasa sangat marah karena pasukan musuh berani mengusik keluarganya. Lalu Daesung mengajak 3 orang yang berada di balik kabut putih di belakangnya. Nampak 3 orang itu seperti sosok monster yang memiliki tanduk di kepala mereka. Ternyata 3 orang itu tidak lain adalah Dongchol, Soyun, dan Choyong, yang telah menembus mode iblis setelah melakukan pelatihan neraka yang Daesung berikan. Tanpa menunggu lama, dia pun menggunakan kubus teleportasi untuk membuka gate menuju ke suatu tempat. Dan kini giliran Daesung, sang dewa iblis, untuk memulai aksinya bersama dengan para binatang buas yang telah ia latih melalui pelatihan mode neraka. Bahkan boneka psikopat Chucky juga nampak telah memasuki mode iblis dan sudah siap untuk mengamuk. Sedangkan di saat yang sama, Lee Chang-sik yang sebelumnya tengah menghadapi monster yang menyerang kota, secara tiba-tiba terlempar melalui sebuah gate teleportasi yang entah dari mana munculnya. Dan dirinya langsung mendarat di tempat yang sama sekali belum diketahui. Bahkan dia tidak mengetahui kemana gate itu memindahkan dirinya. Sontak dia seakan begitu terkejut, begitu melihat sebuah pemandangan yang ada di depan matanya. Ya, bagaimana dia tidak terkejut? Begitu melihat tumpukan manusia yang terbaring lemas tidak berdaya, dan hanya bisa meminta sebuah pertolongan tanpa mengetahui mereka berada di mana. Dan ternyata, Lee Chang-sik dan juga semua orang di sana
saat ini sedang berada di atas telapak tangan sang Titan, dan nampak tangannya mulai bergerak ke atas. Sontak Li Changsik langsung berlari ke arah yang berlawanan dengan semua orang yang ada di sana. Begitu dia merasakan pergerakan dari tangan besar itu. Dan dengan cepat, dia langsung melompat dari tangan itu untuk menyelamatkan diri tanpa menghiraukan semua orang yang tidak henti meminta pertolongan. Sejenak sang Titan memandangi semua orang yang ada di genggamannya, layaknya melihat sebuah makanan. Dan kemudian, sang Titan langsung memakan mereka semua sekaligus, tanpa memperdulikan Li Changsik yang berhasil lolos dari genggamannya. Begitu dia selesai memakan mereka semua, kekuatannya seketika meningkat menjadi semakin kuat dan semakin menakutkan. Sedangkan Li Changsik hanya terdiam memandangi Titan itu. Walaupun dia ingin menyelamatkan semua orang, tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan musuh yang jauh lebih kuat. Tak lama kemudian sebuah gate baru tiba-tiba kembali muncul tepat di dekat sang Titan. Dan secara tiba-tiba, sejumlah orang nampak berjatuhan dari dalam gate itu. Sama halnya seperti yang dialami oleh Li Changsik. Sedangkan Li Changsik yang melihat dengan mata kepalanya sendiri hanya bisa terdiam memasang tampang marah. Lantaran dia tidak bisa melakukan apapun ketika semua orang berada dalam bahaya. Dan nampaknya, Hunter yang dipindahkan ke sana tidak hanya Li Changsik, tetapi Tezuka juga dipindahkan ke sana bersamaan dengan sejumlah orang yang terus berjatuhan ke tangan sang Titan. Sama seperti Li Changsik, dia juga sontak memasang tampang terkejut begitu melihat apa yang ada di hadapannya. Li Changsik yang telah mengetahui apa yang akan terjadi, langsung meminta Tezuka untuk secepatnya keluar dari telapak tangan sang Titan. Akan tetapi, bukannya bergegas keluar dari sana. Sebaliknya, Tezuka malah berlari ke arah muka sang Titan. Demi menyelamatkan semua orang, dia membuang rasa takutnya, dan tanpa segan, memberikan sebuah serangan kuat pada muka makhluk itu. Namun sekuat apapun dia memberikan serangan, serangannya tidak berdampak sedikit pun. Bahkan muka si Titan tidak tergores sedikit pun oleh serangannya. Dan alhasil dia malah terjebak di sana akibat ulah ceroboh yang dia lakukan. Bahkan sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan diri lantaran si Titan tengah siap melemparkan mereka semua ke dalam mulutnya. Dan secara tidak terduga, sebuah rantai yang kuat sontak mengikat tangan si Titan hingga membuat dia kesulitan untuk menggerakkan tangannya. Ikatan rantai itu juga nampak mampu memberikan sebuah luka bakar pada tangannya. Seolah panas dari rantai itu mampu memberikan luka pada tangan si Titan yang cukup lumayan kuat. Yang mana rantai itu tidak lain adalah milik Daesung yang sengaja dia kendalikan untuk menahan tangan si Titan. Dia mengatakan bahwa yang tadi sudah cukup untuk makanan terakhirnya. Di saat yang sama, aksi Daesung rupanya telah diketahui oleh pendeta Hekaton yang sejak dari tadi berada tidak jauh dari si Titan. Lalu dia langsung memerintahkan dua bawahannya untuk menyerang mereka semua, supaya si Titan bisa memakan persembahan yang telah mereka sajikan. Dan dengan cepat, mereka berdua langsung berlari ke arah Daesung dan juga yang lainnya. Tepat ketika mereka tengah menuju ke sana, Daesung nampak santai saja. Seolah dia tidak peduli dengan hal itu. Dan tentunya, sikap Daesung yang tetap santai membuat musuh mengira bahwa Daesung tidak menyadari kedatangannya. Padahal tanpa diduga, Dongchol yang sejak tadi menunggu perintah Daesung tiba-tiba memberikan hantaman kuat tepat pada bagian muka pria itu. Sehingga membuat pria itu seketika terpental ke belakang, hanya dengan sekali pukul. Melihat pria itu dihempaskan, rekannya langsung memberikan sebuah tembakan kuat dari mulutnya ke arah Dongchol yang baru saja memberikan sebuah pukulan. Akan tetapi, Choyong yang melihat serangan itu langsung bergerak menghampiri Dongchol untuk mencegah serangan musuh mengenai mereka. Ada sedikit perubahan dari Choyong setelah dia memasuki mode iblis. Yang mana setelah menjadi apostel Dewa Iblis Daesung, dia tidak lagi menggunakan pistol, tetapi menggunakan dua bilah deger kembar sebagai senjatanya. Dengan menggunakan dua bilah deger di tangannya, dia langsung menahan serangan kuat yang mengarah pada mereka, hingga serangan itu dapat ditahan dengan cukup mudah. Akan tetapi serangan musuh tidak cukup sampai di situ saja. Nampak kali ini musuh memanfaatkan keadaan itu untuk memberi serangan melalui sejumlah mata. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah menerima mata baru dari Dewa Titan. Melalui mata yang dia gunakan, dirinya akan membuat mereka merasakan sebuah siksa neraka. Tepat setelah mengatakan hal itu, boneka psikopat yang sudah berada di belakangnya menanyakan apa yang pendeta itu tawarkan kepada dirinya. Seakan terkejut, pendeta itu langsung berbalik ke belakang
Namun secara tidak diduga, boneka psikopat langsung memberi sambutan hangat dengan tusukan pisau dapur andalannya. Bahkan boneka psikopat tidak segan memberikan siksa neraka, seperti yang dikatakan oleh pendeta itu, dengan cara mencincang kepalanya hingga membuat dia merintih kesakitan tanpa mampu melawan. Melihat aksi boneka psikopat, Soyun sempat tersenyum sembari mengatakan serangan fisik tidak lagi berpengaruh terhadap mereka. Sementara itu, sang Titan tengah mencoba menahan panasnya rantai yang mengikat tangannya, dan sesekali mencoba untuk menghancurkan rantai itu. Dengan nada marah, dia mengatakan, Daesung akan benar-benar terbunuh di tangannya, lantaran telah berani merusak pestanya. Tanpa menjawab ocehan si Titan, Daesung sontak menggunakan pelepasan mana, sehingga menimbulkan sebuah tekanan kekuatan yang sangat dahsyat, hanya dengan melepaskan mananya saja. Lalu Daesung menambah sejumlah rantai, yang sengaja dia ciptakan di sekeliling makhluk itu. Dan seketika semua rantai itu langsung mengikat seluruh tubuh si Titan, hingga membuatnya berteriak sekencang mungkin, akibat panasnya rantai yang membelenggu tubuhnya. Seakan meremehkan si Titan, Daesung dengan santainya mengatakan, "Coba saja kalahkan dirinya, dasar makhluk kecil menyebalkan." Di tengah jeritan yang seakan menyiksanya, si Titan langsung memerintahkan semua makhluk yang dia ciptakan untuk kembali kepada dirinya. Semua makhluk yang saat ini sedang menyerang perkotaan langsung berhamburan memenuhi panggilan pencipta mereka. Tidak ingin membiarkan para monster itu kabur begitu saja, semua hunter mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Ketika para monster itu tiba-tiba pergi dari sana, tentunya hal itu membuat baik Harin kebingungan. Mengapa semua monster kembali ke dalam gate tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik gate tersebut? Sementara itu di dalam gate, sejumlah orang yang sebelumnya akan dimakan oleh si Titan, kini telah berhasil diselamatkan oleh Daesung. Tetapi meskipun mereka berhasil selamat, ada begitu banyak orang yang tidak sadarkan diri, sehingga mereka tidak bisa pergi dari sana. Tentunya Daesung tidak bisa membiarkan mereka dalam keadaan seperti saat ini. Dia pun dengan cepat memanggil para pasukan pengikutnya untuk menolong semua orang yang ada di sana, sebelum dia memulai pertarungan melawan si Titan. Serentak sejumlah pasukan neraka langsung bangkit memenuhi panggilan Dewa Iblis Daesung. Tanpa menunggu lama, dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan semua orang keluar gate, supaya tidak terkena imbas dari pertarungannya. Dan serentak semua pasukannya langsung membawa satu persatu dari mereka. Walaupun beberapa dari mereka nampak ketakutan oleh pasukan Daesung. Di saat yang sama, Tezuka dan Lee Changsik menghampiri Daesung untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolong mereka untuk yang kesekian kalinya. Namun secara mendadak, Daesung tiba-tiba merasakan sebuah rasa sakit pada tubuhnya. Yang mana rasa sakit tersebut ditimbulkan oleh si Titan yang mencoba melepaskan ikatan rantai di tubuhnya, sehingga dampak dari mempertahankan rantai itu membuat energi Daesung perlahan terkuras. Lalu dia mengatakan pada Lee Changsik dan Tezuka, jika mereka tidak ada waktu untuk mengobrol, ada baiknya mereka memindahkan semua orang terlebih dahulu. Tetapi menurut Tezuka, mereka tidak mungkin menyelamatkan semua orang di situasi seperti ini. Tanpa menjawab perkataan Tezuka, Daesung mengatakan kembali bahwa semua orang yang ada di sana pastinya ingin segera pulang ke rumah mereka. Sekilas dia mengingat kembali saat di mana dirinya menjalani penderitaan yang sangat menyiksa ketika hidup di neraka seorang diri selama puluhan tahun. Dalam penderitaan itu, dirinya juga pernah merasakan seperti apa rasanya ingin pulang, tetapi keadaan memaksa dirinya untuk hidup di tempat perantauan. Karena seorang lelaki sejati pantang pulang sebelum banyak cuan. Sekilas mereka terdiam tanpa kata saat melihat Daesung memejamkan mata seakan membayangkan sesuatu. Seolah mengerti dengan apa yang dipikirkan Daesung, Lee Changsik dan Tezuka langsung pergi untuk menyelamatkan semua orang yang terjebak di sana. Sejenak dia berpikir, dirinya harus secepat mungkin mengendalikan si Titan. Sedangkan si Titan tidak henti meronta-ronta demi bisa menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Daesung. Dan dirinya juga akan memusnahkan semua makhluk sejenis Daesung, sehingga umat manusia binasa dalam genggamannya. Di saat yang sama panel sistem menampilkan, level Demon God Form Daesung tinggal tersisa 50%. Jika level Demon God Form telah digunakan seluruhnya, maka transformasi Dewa Iblisnya akan dibatalkan, karena akan mengalami beberapa kerusakan pada tubuh dan pikirannya. Dengan kata lain,
Jika transformasi Dewa Iblisnya berakhir, maka levelnya juga akan turun drastis, karena kerusakan yang dia dapatkan. Dan jika levelnya menurun, maka dia akan kesulitan menghadapi si Titan. Sehingga dia langsung memanggil 3 apostelnya dan memerintahkan mereka untuk menghabisi si Titan secepat mungkin. Serentak mereka bertiga langsung bergerak ke arah si Titan, tanpa mempedulikan para pendeta yang sedang mereka hadapi. Akan tetapi, salah satu pendeta tidak membiarkan hal itu terjadi dan langsung menghalangi pergerakan mereka secepat mungkin. Sontak Choyong langsung mengambil bagian untuk menghadapi orang yang menghalangi mereka. Lalu mereka berdua kembali mengadu serangan mereka. Dengan pergerakan cepat dan akurat, Choyong mampu mengimbangi serangan pendeta itu, tanpa terkena sedikit pun serangan dari lawannya. Bahkan dengan insting bertarung yang kuat, dia mampu menghindari serangan dadakan yang cukup berbahaya apabila dia terkena oleh serangan tersebut. Setelah menghindari serangan itu, Choyong langsung menggunakan kemampuan baru dari mode iblisnya, kemampuan yang disebut Extreme Javelin. Dengan kemampuan tersebut, dia menciptakan sejumlah bongkahan es yang tajam dan langsung mengarah tepat pada wanita pendeta itu. Mengira Choyong menggunakan serangan itu untuk kabur, dia sontak menghancurkan serangannya secara brutal hingga menghancurkan bongkahan es tersebut. Namun tanpa diduga, bongkahan es itu cuma untuk mengalihkan perhatiannya. Sontak dia terkejut begitu melihat dari pecahan es yang memantulkan bayangan Choyong telah berada tepat di belakang dirinya. Sontak Choyong mendaratkan sebuah tebasan yang seketika memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, hanya dengan sekali ayunan senjatanya. Dikala pendeta itu akan tewas, dia langsung mempersembahkan jiwa miliknya kepada sang Titan. Setelah menyerahkan jiwanya, tubuhnya pun seketika hancur dan jiwanya langsung kembali kepada sang Titan, yang telah memberinya kekuatan. Tentunya hal itu membuat Choyong nampak kesal. Ia pikir telah mengalahkannya, tapi ternyata dia membiarkan jiwa pendeta itu lolos. Dan kekuatan si Titan secara instan meningkat menjadi lebih kuat setelah menerima jiwa dari bawahannya. Karena kekuatan si Titan semakin bertambah kuat, tentunya membuat Daesung semakin kesulitan untuk mempertahankan ikatan rantainya. Di saat yang sama, uskup yang tengah dicincang secara terus-menerus juga mempersembahkan jiwanya kepada si Titan, lantaran sudah tidak sanggup bertahan dari siksaan boneka psikopat yang sadis. Hingga hal itu membuat kekuatan si Titan menjadi semakin meluap. Setelah menerima 2 jiwa bawahannya, tetapi peningkatan kekuatannya masih belum cukup untuk menghancurkan rantai itu. Panel notifikasi kembali menyampaikan bahwa Apostel Choyong dan Apostel Soyun telah mengalahkan lawan mereka, dan transformasi Dewa Iblis hanya tinggal 30%. Membaca notif itu, sontak membuat dia semakin tidak mengerti. Padahal beberapa musuh telah dikalahkan, tapi entah mengapa mereka malah menjadi bertambah kuat. Di samping itu, Dongchol yang tengah bertarung melawan salah satu uskup lain nampak baru saja menembakkan sebuah pukulan terkuatnya dengan menggunakan kekuatan dari mode iblis. Hingga pukulan Dongchol tidak mampu ditahan, dan seketika melubangi tubuh lawannya. Dan seperti uskup lain, dia juga mempersembahkan jiwa miliknya kepada sang Titan. Akibat ketiga Apostel Daesung telah mengalahkan para musuh, membuat transformasi Dewa Iblis miliknya tinggal menyisakan 10%. Dan kini kekuatan Daesung menjadi semakin melemah, karena transformasi Dewa Iblisnya sedikit lagi akan dibatalkan. Sedangkan si Titan malah menjadi semakin kuat dengan cara menyerap jiwa para bawahannya. Tepat setelah Dongchol mengalahkan lawannya, dari tubuh pendeta yang musnah terlihat menjatuhkan item beserta sebuah gumpalan daging. Lantaran tertarik dengan daging itu, Soyun dan boneka psikopat langsung mendekat, yang mana daging itu adalah daging Chaos God atau bagian dari daging si Titan, yang sebelumnya pernah diberikan kepada Anderson sebelum Anderson dikalahkan oleh Daesung. Dan tanpa diduga, Soyun yang merupakan apostel pertama Daesung telah menyerap daging tersebut, daging yang mengandung kekuatan power si Titan. Sehingga hal itu membuat transformasi Dewa Iblis langsung meningkat ke level 3. Karena peningkatan level tersebut, transformasi Dewa Iblisnya langsung dipulihkan sepenuhnya, dan bahkan melampaui kapasitas total dari pemulihannya. Sontak hal itu juga membuat dia nampak senang, karena tidak cuma kekuatan si Titan yang meningkat, tetapi dirinya juga mendapatkan keuntungan dari mengalahkan para bawahan si Titan. Lalu Dongchol yang merupakan apostel ketiga juga ikut menyerap daging itu, sehingga level transformasi Dewa Iblis kembali meningkat ke level 4. Nampak kekuatan Dewa Iblis menjadi semakin lebih kuat,
setelah mencapai level yang lebih tinggi. Dan kini Daesung dapat membuka 2 skill unik dari penguasa neraka. Segera setelah kekuatannya meningkat, dia langsung terbang menuju si Titan, yang saat ini masih dalam keadaan terikat, tanpa mampu melepaskan satupun rantai pada tubuhnya. Sontak si Titan membuka matanya dengan sangat lebar setelah dia melihat Daesung dari arah yang cukup dekat. Bahkan dia juga seketika terkejut begitu melihat aura kekuatan yang memancar dari Daesung. Seakan tidak percaya si Titan lantas bertanya, apakah Daesung adalah dewa iblis dari neraka? Jadi menurutmu, selama ini aku siapa? Timpal Daesung membalas pertanyaan si Titan, sembari memperlihatkan tampang bengisnya. Mengetahui hal itu, si Titan sontak mengajak Daesung untuk berbicara secara baik-baik, karena menurutnya dia telah berbagi takdir yang sama dengan Daesung. Bagi si Titan, dirinya menggunakan kekacauan dan kehancuran bintang-bintang, sedangkan Daesung mewujudkan pengekangan dan pembalasan. Inilah yang disebut dengan desain surga. Dan mereka berdua adalah makhluk suci yang tidak bisa hidup di dimensi yang sama. Jika kekuatan mereka digabungkan, maka mereka bisa memerintahkan bintang yang tidak terhitung jumlahnya melintasi dimensi. Dengan artian, jika Daesung yang merupakan dewa iblis, dan si Titan yang merupakan dewa kekacauan saling bekerja sama, maka mereka berdua akan bisa menguasai seluruh muka bumi, beserta dengan seluruh makhluk yang berada di dimensi yang berbeda dengan bumi. Tapi nampaknya, Daesung tidak tertarik dengan tawaran si Titan. Tepat ketika si Titan masih berbicara, Li Changsik kembali ke sana untuk memberitahu Daesung bahwa mereka telah selesai melakukan evakuasi. Mendengar itu dia pun sempat tersenyum dan meminta Li Changsik untuk pergi melakukan evakuasi. Dan sontak dia memasang tatapan tajam, sembari berkata kepada si Titan bahwa dirinya akan membinasakan si Titan karena telah mengibarkan bendera kematian. Baru saja Daesung mengatakan hal itu, sejumlah gate tiba-tiba bermunculan di dekat si Titan. Lalu sejumlah monster yang sebelumnya dipanggil oleh si Titan langsung bermunculan dari dalam gate tersebut. Sejenak Daesung memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh para monster itu. Para monster yang sebelumnya diciptakan dari tangan kiri si Titan, kini kembali kepadanya dan memulihkan tangan yang telah terputus. Mengetahui bahwa si Titan melakukan itu untuk memberi perlawanan, Daesung memintanya berhenti melakukan hal yang percuma dan lebih baik musnah di tangannya. Setelah mengatakan itu kepada si Titan, dia langsung menggunakan skill tebasan penghakiman sang dewa iblis. Kemampuan yang menciptakan sebuah pedang lebih besar, yang disebut dengan pedang penghakiman bagi si Titan. Di saat yang sama, si Titan yang telah memulihkan tangannya akhirnya mampu menghancurkan rantai pengikat milik Daesung. Lalu dengan cepat, dia langsung menahan serangan yang seketika menghantam kepadanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga serangan itu tidak langsung menghujam kepada dirinya. Dalam keadaan itu, si Titan berteriak dengan lantang mengucapkan sebuah sumpah bahwa dirinya akan mencabik-cabik Daesung. Daesung sontak membalas dengan teriakan, menyuruh si Titan segera binasa di tangannya. Lalu Daesung memperkuat serangannya dengan mempertaruhkan semua kekuatan dari transformasi dewa iblis demi bisa membinasakan dewa kehancuran atau si Titan. Sontak dia semakin dibuat kewalahan menahan betapa kuatnya serangan dari Daesung, sehingga dia menyuruh bawahannya yang masih hidup untuk menghentikan Daesung selagi melakukan serangan. Tepat setelah si Titan memerintahkan hal itu, pendeta Hekaton secara mendadak tengah berada di belakang Daesung. Dan tentunya Daesung yang menyadari kehadiran musuh langsung menghilang dari hadapannya. Ketika si pendeta itu melakukan sebuah serangan, yang mana hal itu sontak membuat dia seakan terkejut melihat Daesung tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Dan lagi si pendeta malah terkurung di dalam kemampuan Soyun, yang telah diaktifkan sebelum si pendeta itu menyerang Daesung. Sontak amarahnya meluap karena Soyun menggagalkan serangannya. Bahkan saking emosinya, dia langsung menggunakan sebuah buku magis untuk melakukan serangan. Namun dia seketika terheran begitu melihat tangan yang memegang buku itu tiba-tiba terputus hanya dalam kedipan mata. Dan seketika dia merintih kesakitan begitu menyadari tangannya telah dipotong oleh tebasan coyong sebelum sempat melakukan serangan dan melaksanakan perintah si Titan. Karena rasa sakit di tangannya, dia sampai tidak menyadari Dongchol mendaratkan sebuah pukulan kuat pada bagian mukanya. Tepat di saat dia terkena pukulan, sekilas dia bertanya-tanya dalam benaknya, apakah rencana besar mereka untuk alam semesta digagalkan manusia yang cuma sekedar hewan ternak? Dan seketika dia pun tewas hanya dengan sekali pukulan dari Dongchol.
Sementara itu, Daesung juga tengah mengerahkan semua kekuatan dari transformasi Dewa Iblis. Demi bisa membinasakan si Titan, bahkan dia tidak mempedulikan kondisi tubuhnya yang sudah hampir mencapai batas. Di saat yang sama, si Titan juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan yang sangat kuat dari Daesung. Namun tidak peduli sekuat apa dia menahan serangan Daesung, pada akhirnya dia tidak dapat bertahan. Sehingga serangan itu mampu memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Tepat di saat tubuhnya terpotong, si Titan sempat mengatakan kalimat terakhir bahwa dirinya akan membayar penghinaan dari Daesung. Sampai pada akhirnya, si Titan mampu dibinasakan oleh Daesung, dan tubuhnya pun seketika musnah menjadi kabut. Setelah mengalahkan si Titan, membuat tubuhnya sangat kelelahan, karena Daesung mengerahkan semua kekuatannya dalam pertarungan. Akan tetapi, meskipun tubuh si Titan telah musnah, jantungnya tidak ikut musnah oleh serangan Daesung. Dan karena Daesung yang telah mengalahkan Dewa Kehancuran Titan, dia dapat menyerap Divine Power Dewa Kehancuran dari jantung tersebut. Namun belum sempat dia mengambil jantungnya, sebuah senjata tajam tiba-tiba menusuk tubuhnya dari belakang. Sembari menahan sakit dari tusukan itu, dia mencoba menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang telah menusuknya. Dan ternyata yang telah menusuknya adalah Aslan. Sontak Daesung menanyakan apa yang Aslan lakukan terhadap dirinya. Dengan gaya bicara yang berbeda, Aslan sempat memuji Daesung yang telah mengalahkan Dewa Kehancuran. Sembari mendekat ke jantung Titan, Aslan kembali mengatakan, meskipun Daesung mengalahkan Dewa Kehancuran, kekuatan dan kerusakan bukanlah milik Daesung. Tidak mengerti dengan yang dikatakan Aslan. Dia yang sangat kesal menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong. Lalu dia langsung menggunakan kekuatan yang tersisa untuk mencabut senjata itu dari tubuhnya. Di saat yang sama, notifikasi memperingatkan Daesung untuk tidak mencabut senjata itu, karena akan memberi kerusakan yang parah pada kekuatan Dewa Iblisnya. Akan tetapi, Daesung tidak mempedulikan peringatannya, dan terus menggunakan tenaganya untuk melepaskan senjata itu. Melihat hal itu, dia menyarankan Daesung supaya tidak mencabut senjatanya, karena senjata itu dibuat khusus untuk menekan kekuatan suci. Seakan sangat murka, Daesung membiarkan senjata di tubuhnya, dan langsung menerjang dengan menggunakan pedangnya. Akan tetapi, Aslan nampak tidak terkejut sama sekali. Begitu melihat ayunan pedang yang mengarah kepada dirinya, bahkan dia mampu menghentikan ayunan pedang Daesung hanya dengan menggunakan 1 jarinya saja. Melihat serangannya dapat ditahan dengan mudah, Daesung sempat menaruh rasa curiga kepada Aslan. Lalu dia menanyakan, apakah orang itu adalah makhluk surgawi? Dan benar saja, dia adalah makhluk yang sebelumnya mendatangi Aslan dan menggunakan Aslan sebagai penyamaran demi menyembunyikan sosok aslinya. Setelah melihat bagaimana sosok aslinya, Daesung kembali menanyakan, apakah wanita itu adalah Celestial? Tanpa membalas pertanyaan tersebut, dia mengatakan bahwa Daesung berhasil memperpanjang umur bintangnya. Tetapi dia memperingatkan bahwa sebentar lagi Dewa Kehancuran Titan yang baru akan membawa kehancuran. Jadi mulai sekarang, Daesung mesti fokus pada tujuannya. Lalu wanita itu langsung berubah menjadi kabut. Tapi sebelum keberadaannya menghilang, wanita itu berkata, sampai mereka bertemu kembali, ia harap Daesung membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu keberadaannya menghilang bersamaan dengan jantung si Titan, yang mana hal itu sempat membuat dia nampak cukup kesal. Namun dia sempat terkejut begitu melihat luka tusukannya seketika pulih kembali dalam sekejap. Di saat yang sama, 3 apostelnya yang telah kembali normal mendatangi Daesung. Sembari memasang tampang yang tidak menyenangkan, Soyun bertanya apa yang sudah Daesung lakukan terhadap mereka. Karena mereka tiba-tiba pingsan di tempat yang tidak mereka ketahui, padahal sebelumnya mereka sedang menjalankan latihan. Melihat tingkah 3 murid bodohnya, Daesung sempat menyadari bahwa mereka kehilangan kesadaran saat berubah ke mode iblis sebagai apostelnya. Lalu dia mengatakan pada mereka semua bahwa dirinya akan menjelaskan semuanya setelah mereka kembali. Tepat setelah Daesung mengatakan itu pada mereka, Choyong tiba-tiba menunjuk ke arah belakang Daesung dan menanyakan apa yang berada di belakangnya. Seakan penasaran, dia pun menoleh ke belakang untuk melihat apa yang Choyong temukan. Sementara itu keadaan berpindah ke perkotaan, yang saat ini telah terbebas dari serangan monster. Nampak semua orang yang sebelumnya diselamatkan Daesung kini telah ditangani beserta dengan para hunter yang terluka. Dan tentunya para penduduk di sana sangat berterima kasih. Lantaran baik Harin telah menyembuhkan mereka yang terluka.
Tidak lama setelahnya, sebuah gate tiba-tiba terbuka tepat di dekat mereka semua. Dan sontak kemunculan gate itu memicu ketakutan terhadap penduduk di sana, karena mengira para monster akan datang kembali. Lalu dengan cepat, baik Harin menenangkan mereka semua, lantaran dia tahu yang akan muncul dari gate itu bukanlah monster. Li Changsik dan Tezuka yang juga melihatnya sempat bertanya-tanya apakah Daesung telah berhasil mengalahkan si Titan. Dan begitu Daesung keluar dari dalam gate, semua orang yang ada di sana seketika bersorak bahagia dan mengucapkan terima kasih lantaran Daesung telah menjadi pahlawan yang menyelamatkan mereka semua. Namun di sisi lain, Daesung yang melihat bagaimana semua orang sangat bahagia, dia sempat bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah saat ini bencana itu telah berhasil dicegah? Dan apakah yang akan terjadi setelahnya? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.